Bab 361, Duel Martabat. Benarkah? Long Chengde, wakil kapten tim, berbalik dan memandang Guo Yu. Bagaimana, haruskah kita menantangnya berduel atau tidak? Tentu saja, wajah Guo Yu yang berkedut dipenuhi dengan kekejaman. Ini lebih dari sekadar mempermalukan lawan dan melampiaskan amarah. Lebih penting lagi, ini menyangkut reputasinya sendiri. Untuk bergaul dengan Orc Patroller lainnya, yang terpenting adalah reputasi dan prestasi. Jika Orc Patroller adalah orang yang terkenal dan kuat dengan masa lalu yang memiliki reputasi baik, orang lain tidak akan berani menantang mereka dengan mudah. Banyak tim yang akan mengundang mereka untuk menjelajahi Orc Gaib bersama-sama. Sekalipun tim tersebut tersingkir karena berbagai alasan, atau hanya ingin hengkang, akan sangat mudah bagi mereka untuk mencari tim baru. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru berada di tingkat awal tahap fondasi bangunan, dia telah berlatih di bola gaib selama bertahun-tahun untuk memahami banyak keterampilan rahasia yang brutal. Dia dulunya adalah seorang selebriti di antara Orc Patrollers, mereka semua tahu bahwa dia adalah petarung yang tangguh dan bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Ternyata, seorang gadis berusia 20-an menghajarnya hingga jatuh hanya dalam waktu 3 menit, dan dia harus dirawat di ruang pengobatan paling canggih selama lebih dari setengah bulan sebelum pulih sepenuhnya. Tubuhnya pulih, namun reputasinya tidak. Dia menjadi lelucon terbesar bagi semua Orc Patroller. Selain itu, semua orang menganggapnya sebagai domba jinak yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditindas. Banyak Orc Patroller yang tidak sabar mulai menantangnya. Berapa banyak waktu yang harus dia habiskan untuk orang-orang ini? Oleh karena itu, saat ini, prioritas utama Guo Yu adalah mengembalikan reputasinya sebagai pria tangguh. Li Yao adalah pilihan terbaiknya untuk tujuan ini. Karena anak-anak gaib menghabiskan sebagian besar waktunya di bola gaib atau kota bintang imperial, mereka tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Namun, mereka sesekali membaca berita atau menelusuri Nexus, dan mereka tahu bahwa dua orang generasi muda di lembaga perang terpencil cukup terkenal, Li Yao dan Ding Lingdang. Lebih penting lagi, Herring Li Yao, ini tampaknya lebih terkenal daripada Ding Lingdang di dunia luar. Guo Yu tidak bodoh. Sekarang Ding Lingdang telah maju ke tingkat menengah dari Building Foundation Stage, dia tidak akan menjadi tandingannya untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia tidak berani menantangnya dengan mudah saat ini. Adapun Herring Li Yao, meskipun terkenal, dia baru saja memasuki tahap fondasi bangunan 2 bulan yang lalu, yang berarti dia benar-benar merupakan tangan hijau bagi penggarap tahap fondasi bangunan. Tentu saja, Guo Yu bisa menghajarnya tanpa kesulitan. Karena pria itu sama terkenalnya dengan Ding Lingdang, memberinya pelajaran yang baik sama dengan menamparkan wajah Ding Lingdang, bukan? Terpesona oleh gagasan itu, dia menyeringai mengerikan dan berkata, baiklah. Biarkan aku berduel dengan pria di arena besok, sehingga aku bisa memberitahu Herring Li Yao ini secara langsung perbedaan antara persekutuan orbit gaib dan dunia luar. Guo Yu, apakah kamu yakin? Long Chengde berkata dengan curiga, saya telah membaca berita dan beberapa postingan dari forum online. Herring Li Yao juga merupakan salah satu penggarap tahap fondasi bangunan termuda di Federasi. Dia bahkan lebih populer daripada Ding Lingdang di dunia luar. Don Te, jatuh ke selokan yang sama lagi. Beberapa kata terakhir diucapkan dengan suara yang sangat pelan, sehingga hanya mereka berdua yang dapat mendengarnya. Wajah Guo Yu berubah, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Wakil Kapten, yakinlah, saya telah mempelajari file Herring Li Yao ini. Dia adalah seorang kultivator tipe bibrida. Karir pertamanya adalah sebagai seorang penyuling. Jurusannya di perguruan tinggi juga adalah penyulingan. Sebagian besar popularitasnya berasal dari peralatan ajaib yang dia buat. Dalam pertarungan, pria itu adalah penggemar berat trik dan jebakan. Dia adalah EXO yang baik. Tapi kekuatan pribadinya tidak terlalu mengesankan. Lagi pula, dia baru saja memasuki tahap fondasi bangunan 1 bulan yang lalu. Maksudku, setelah waktu sesingkat itu, seberapa kuat dia? Aku sudah berada di tahap fondasi bangunan selama 4 tahun. Bahkan Ding Lingdang pun pernah berada di tahap fondasi bangunan. Tahap foundation selama 2 tahun. Dalam hal popularitas, dia jauh lebih populer daripada Ding Lingdang. Dari segi kekuatan, dia jauh dari level Ding Lingdang. Sekarang daging yang enak sudah dimasukkan ke mulut saya, bagaimana mungkin saya tidak menikmatinya? Aku tidak percaya bahwa semua orang di lembaga perang terpencil sama gilanya dengan penyihir Inferno Ding Lingdang. Itu gila. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Suaranya semakin keras. Beberapa Orc Patroller di dekatnya mendengar pernyataannya. Ini adalah ruang pelatihan yang cukup besar, dengan banyak fasilitas pelatihan lanjutan dari Orc Gaib, itulah sebabnya banyak tim bintang suka berlatih di tempat ini. Mendengar percakapan kedua orang ini, banyak Orc Patroller berkumpul. Pendatang baru lain dari Grand Desolate War Institution telah bergabung dengan Occult Orc Fellowship. Dia bahkan lebih terkenal dari penyihir Inferno Ding Lingdang di dunia luar. Saatnya menikmati pertunjukan yang bagus. Pada saat yang sama, dalam pelatihan tingkat rendah yang kumuh di sebelah barat Imperial Star City. Berdiri di bawah rak jongkok, dengan barbel seberat 30 ton yang dibuat dari bebatuan berkepadatan tinggi di bola gaib di punggungnya, Li Yao berjongkok dan mengerahkan kekuatannya. Pahanya langsung melebar. Pembuluh darah menonjol di bawah kulitnya yang seperti batu giok seperti naga marah yang melompat keluar dari laut. 2 riak udara menyebar dari kakinya. Dia berdiri tegak lagi dan menarik napas panjang.
Pembacaan sinar di dekatnya adalah 99. Gravitasi di sini 5 kali lipat gravitasi standar sektor asal surga. Di depan Li Yao berdiri 10 mesin pelatihan yang tampak seperti 10 meriam. Dengan tarian busur listrik dan susunan rune yang dipicu, kumpulan udara yang berputar ditembakkan darinya dan melesat ke arah Li Yao. Ini adalah meriam udara, yang dapat menyerap udara ke dalam lubangnya melalui gaya elektromagnetik dan susunan rune sebelum memadatkannya menjadi 1/1000 volume aslinya dan menembakkannya dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Pada jarak pendek, itu sama dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap penyempurnaan. Begitu mesin itu mengenai sesuatu, bola meriam di udara akan menyebar secara otomatis tanpa bekas apapun, sehingga mesin ini menjadi fasilitas pelatihan yang sangat bersih dan nyaman. Biasanya, penggarap akan menggunakan meriam udara untuk melatih kemampuan menghindar mereka. Tapi di sini, Li Yao telah memasang 10 meriam udara, mengarahkannya ke dirinya sendiri, dan mengatur kecepatan tembakan ke yang tertinggi, yaitu 1 tembakan per detik. Setiap detik, 10 bola meriam udara akan menghantam tubuh dengan keras. Namun, dia bahkan tidak repot-repot mengaktifkan perisai spiritualnya. Dia hanya menahan serangan dengan dagingnya yang telah dibangun dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian. Sedemikian rupa, dia melatih kemampuan perlawanannya. Namun, dia belum sepenuhnya puas. Dia sudah terbiasa dengan pukulan berat Dinglingdang. Serangan di level tahap penyempurnaan hanyalah goresan baginya. Di bawah pemboman 10 meriam udara, Li Yao melanjutkan latihan kekuatan yang membosankan. Tak lama kemudian, keringatnya berkumpul di kolam berkilauan di dekat kakinya, yang kemudian terhempas saat dia mengerahkan kekuatannya, berubah menjadi kabut misterius yang mengelilinginya. Tiba-tiba, berbunyi, tim Lingering Win membalas pesannya, mengundangnya untuk mengambil tes sederhana di arena besok di mana Guo Yu akan berduel dengannya. Tidak ada yang melewati batas. Ini semua tentang menjalin pertemanan. Li Yao tersenyum dan membuang prosesor kristal mininya. Dia melanjutkan latihannya yang membosankan dengan menghancurkan mesin pelatihan. Tampaknya Biran benar, tim Lingering Win memang sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka berencana membodohinya dan memberinya pelajaran yang baik. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagus baginya. Meskipun prosesor kristal mainframe dari Imperial Star City telah memberitahunya bahwa banyak tim sedang merekrut anggota baru, Li Yao mau tidak mau menyadari bahwa mereka sebagian besar adalah pemain terbelakang di Ring of Stars. Bahkan jika dia bergabung dengan tim lapis kedua, mereka tidak akan pernah berani menjelajahi orb gaib yang lebih berbahaya. Target Li Yao adalah tim yang lebih kuat yang berada di peringkat 50 besar, atau bahkan lebih baik lagi, 30 besar. Tidak mudah untuk bergabung dengan tim seperti itu. Sebuah tim selalu terdiri dari 4 hingga 6 anggota, yang berarti tidak lebih dari 600 orang yang menghitung 100 tim teratas. Sebagai perbandingan, ada hampir 1.500 orb patroller di seluruh Imperial Star City. Ribuan orb patroller yang tersisa adalah penghangat bangku cadangan. Mereka harus mendapatkan reputasi dengan mendedikasikan penampilan terbaik mereka untuk membuktikan nilai mereka kepada tim bintang dan direkrut oleh mereka. Bagi pendatang baru, semakin sulit menarik perhatian tim bintang, karena waktu mereka dibatasi oleh konsumsi poin kontribusi harian. Meskipun Li Yao adalah seorang selebriti di dunia luar, orang-orang di Imperial Star City tidak terlalu peduli dengan ketenaran dan prestasi di masa lalunya. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, meskipun undangan Guo Yu bermaksud buruk, Li Yao tetap mengiyakan. Guo Yu ingin mendapatkan reputasi, begitu pula Li Yao. Untuk mengesankan tim-tim terbaik di Imperial Star City dengan presentasi megah dalam waktu sesingkat mungkin, Guo Yu akan menjadi batu loncatan saya yang sempurna. Di samping itu, beraninya kamu menyergap wanitaku dari belakang. Dinglingdang cukup lunak dan penuh belas kasihan untuk membiarkanmu tinggal di ICU hanya setengah bulan setelah memukuli dan membakarmu. Tetapi jangan berasumsi bahwa kamu akan lolos begitu saja ketika kamu diculik oleh burung nasar. Keesokan paginya, di arena nomor 17 di sebelah timur Imperial Star City. Sebagai fasilitas pelatihan paling populer di kalangan orb patroller, terdapat puluhan arena di Imperial Star City. Salah satu skala terbesar bahkan seluruh orb gaib yang telah dimodifikasi setelah dikembangkan sepenuhnya. Meskipun orb patroller juga dapat berpartisipasi dalam 100% simulasi pertempuran yang nyata di Grid Illusionary Land, mereka seringkali lebih suka menikmati perasaan dipukul dan dipukul di dunia nyata. Duel di arena semuanya dilakukan sesuai dengan standar pertarungan di kehidupan nyata. Setiap orang akan membawa senjata sungguhan. Keamanan mereka akan terjamin dengan bola hakim yang melayang di udara. Judge Ball adalah sejenis peralatan magis tambahan di era Star Ocean Imperium. Ia memiliki lusinan kamera kristal di cangkangnya, serta prosesor kristal dengan kemampuan komputasi luar biasa tinggi di dalam tubuhnya. Selama duel, ia akan melayang di udara dan memantau kemajuan duel tersebut. Ketika prosesor kristalnya menghitung bahwa pertempuran menjadi tidak terkendali dan ada kemungkinan 99% salah satu pihak akan mati, perisai spiritual akan segera muncul dan memblokir serangan fatal tersebut. Adapun serangan yang tidak fatal, hakim bola akan mengabaikannya begitu saja. Akibatnya, meski hanya sedikit yang terbunuh di arena, bukan hal yang aneh jika seseorang terluka parah. Ekstremitas dan kegembiraan seperti itu juga merupakan hal yang paling disukai oleh orb patroller. Bagaimanapun, fasilitas medis di Imperial Star City jauh lebih maju dibandingkan di dunia luar.
Bahkan luka yang paling parah pun bisa disembuhkan dalam waktu 1 bulan setelah berbaring di ruang pengobatan. Ketika Liao masuk ke arena nomor 17, banyak orang sudah berkumpul di tempat itu. Bukan hanya anggota tim Ling Ringwin, banyak orang dari tim bintang lain dan banyak orang di daftar tunggu juga memadati arena. Kebanyakan dari mereka mengetahui 1 atau 2 hal tentang prestasinya di dunia luar yang tampaknya lebih mengesankan daripada prestasi Ding Lingdang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan rasa penasarannya dan datang untuk menyaksikan duelnya dengan Guo Yu. Bab 362, kembalinya sang penyihir. Apakah dia Hering Liao? Dia terlihat biasa saja, tapi menurutku dia cukup hebat di dunia luar. Dia adalah pria brutal yang setenar Ding Lingdang di generasi muda lembaga perang terpencil. Dia memang cukup populer, tapi popularitasnya sebagian besar didasarkan pada pemurnian. Dia pernah mengembangkan peralatan sihir bernama Demon Beast Detector, yang menjadi buku terlaris. Dia juga berpartisipasi dalam proyek Mystic Skeleton. Konon bahwa dia adalah EXO yang luar biasa. Tapi aku meragukan kekuatannya sendiri. Lagi pula, usianya baru melewati 20-an dan baru memasuki tahap fondasi pembangunan 2 bulan yang lalu. Meskipun ia berbakat, ia masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk menandingi Guo Yu. Lalu kenapa dia setuju berduel dengan Guo Yu? Hehe, kurasa itu karena dia masih baru di tempat ini dan dia sama sekali tidak tahu seberapa dalam air di sini. Meskipun dia sudah diperingatkan sebelumnya, orang seperti itu pasti menikmati pertumbuhan yang damai, sepanjang waktu tanpa mengalami kegagalan besar. Dia tidak tahu betapa sulitnya persekutuan orbit gaib itu. Aku khawatir dia menganggap duel itu sebagai kesempatan baginya untuk menjadi terkenal. Diperhatikan oleh rasa ingin tahu dari banyak Orb Patroller, Liao berjalan menuju anggota tim Ling Ringwin tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tuan Liao, Anda di sini. Aku memilih arena ini sesuai keinginanmu. Ada berbagai macam puing peralatan magis dan sisa senjata di dalamnya. Arena akan menyediakan pakaian master standar. Peralatan sihir pribadi tidak diperbolehkan. 10 menit bebas bahaya akan diberikan kepada kedua belah pihak untuk menyiapkan barang-barang yang mereka anggap berguna. Tempat seperti itu paling cocok untuk penyuling berbakat seperti Anda. Guo Yu menyeringai bahagia. Banyak tim bintang yang sangat memperhatikan duel ini. Dengan penampilan yang luar biasa, kamu pasti akan menjadi salah satu pendatang baru yang paling diinginkan di Imperial Star City. Petik 2. Liao telah mempelajari arena nomor 17 dengan cermat tadi malam. Itu adalah arena berukuran sedang yang namanya Burning Tank. Tempat itu adalah simulasi medan pertempuran pasca perang yang berserakan dengan pecahan peralatan sihir dan mayat binatang iblis. Bagian paling khas dari arena ini adalah 9 tangki kristal yang terbakar ditempatkan secara longgar di medan pertempuran yang kemungkinan besar akan meledak kapan saja. Mereka adalah variabel terbesar di arena. Tampaknya, Guo Yu memang memilih medan pertempuran yang menguntungkannya, di mana keunggulannya dalam pemeliharaan dan modifikasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, setelah mempelajari beberapa video pertarungan Guo Yu, Liao menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli dalam segala hal yang mahir dalam berbagai jenis senjata dan akrab dengan senjata api dan persenjataan jarak dekat. Burning Tank adalah medan pertempuran di mana spesialisasinya juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Liao menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Keren, mari kita mulai. Pada saat yang sama, di pangkalan peluncuran pesawat ulang-alik bintang di darat. Ledakan, retak, di langit, awan gelap bergulung, dan busur emas menari. Sebuah pusaran raksasa terbentuk, yang menyempit dengan keras dan mengeluarkan pesawat ulang-alik berbentuk bulat. Pesawat ulang-alik bintang itu meluncur ke bawah di lintasan dengan cepat, hingga pada akhirnya terhalang setelah menembus lusinan jaring spiritual. Pesawat ulang-alik bintang awalnya terbuat dari kristal berwarna-warni. Tapi saat ini, yang ada hanyalah kulit hitam di mana asap putih bermunculan. Tampaknya baru saja diambil dari magma. Reka, dengan jeritan yang memekakan telinga, cangkang pesawat ulang-alik bundar itu terbuka perlahan, memperlihatkan pintu kabin berbentuk oval. Star Shuttle nomor 23 telah berhasil dipulihkan. Tim perunggu biru telah kembali. Lusinan pekerja dan dokter bergegas menuju pesawat ulang-alik bintang yang membawa peralatan magis medis. Dari pintu oval, seorang gadis yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter yang rambutnya berwarna zamrud merangkak keluar dengan cepat, diikuti oleh seorang pria berotot yang tampak mengerikan namun sangat tinggi. Anggota tim ketiga dan keempat saling berpegangan saat mereka keluar, keduanya membawa banyak senjata dan peralatan sihir berat. Anggota tim kelima mengenakan setelan mustard merah. Rambut pendeknya yang berantakan sepertinya telah digerogoti anjing. Namun, matanya berbinar-binar, dan ada rasa tidak puas di wajahnya. Dia langsung menarik perhatian semua orang saat dia muncul. Ding Lingdang, Ratu Api. Mengapa aromanya jauh lebih mengintimidasi dibandingkan saat dia pergi? Ini baru beberapa hari, namun kultivasinya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dia tampak seperti Tyrannosaurus yang tumbuh dengan kecepatan eksponensial. Sungguh menakutkan. Mendengarkan orang-orang mendiskusikan diri mereka sendiri, pria berotot jelek itu berbalik dan tersenyum pada Ding Lingdang. Lingdang, pertumbuhanmu yang sangat cepat telah membuat takut semua orang. Aku bertanya-tanya mengapa tim perunggu biru begitu beruntung bisa bergabung dengan orang jenius sepertimu. Mungkin jiwa kapten kita yang sudah meninggal memang sedang mengawasi kita dari surga. Dalam perjalanan ke bola gaib ini, Yanzi mungkin terbunuh tanpa penampilan luar biasamu.
Ding Lingdang tersenyum dan berkata, saya mendapat kehormatan untuk bergabung dengan tim perunggu biru. Semua orang tidak akan sering memasuki bola gaib jika saya tidak berada di sini. Tentu saja, saya harus melakukan yang terbaik. Syukurlah, piala perjalanan ini cukup memuaskan. 9 Ganoderma api yang saya telan sebagian besar sudah dicerna sekarang. Sisa Ganoderma api dapat ditukar dengan poin kontribusi. Seharusnya cukup untuk membuat peringkat tim perunggu biru naik lebih dari 10. Petik 2. Pria jelek itu menganggukkan kepalanya. Yang terpenting selanjutnya adalah merekrut anggota baru untuk menjadikan kita tim penuh lagi. Hanya tim penuh yang berpeluang masuk 10 besar Ring of Stars, jadi bahwa kita akan dapat menjelajahi tempat itu dalam waktu setengah tahun. Namun, kami tidak bisa terlalu berhati-hati dalam memilih rekan setim baru. Saya lebih suka mempertahankan tim dalam jumlah 5 orang daripada merekrut orang-orang tak berguna yang akan menjadi beban tim. Syukurlah, kamu adalah seorang superstar saat ini. Ada banyak orang yang bersedia bergabung dengan tim perunggu biru. Mari kita selesaikan resume mereka ketika kita kembali ke Imperial Star City. Para dokter memeriksa mereka dan tidak menemukan kelainan pada tubuh mereka. Mengingat mereka juga membawa kembali banyak material surgawi dan harta karun duniawi, ini adalah perjalanan yang sangat bermanfaat ke bola gaib. Berbicara dan tertawa, mereka berlima keluar dari pangkalan peluncuran. Namun, percakapan antara dua pekerja menarik perhatian mereka. Apa, pendatang baru dari lembaga perang terpencil sedang berduel dengan Guo Yu. Ding Lingdang tiba-tiba berhenti. Ular api kecil mengalir di sekujur tubuhnya. Ada kemarahan di matanya, saat dia menggosok tinjunya dan berkata, Guo Yu tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa maksudnya ini? Mencari pria sembarangan dari lembaga perang Grand Desolate untuk melampiaskan kemarahannya karena dia tidak dapat menemukanku. Pria jelek, tinggi, berotot, yang merupakan kapten tim saat ini bernama Hong Tong, menjawab, Guo Yu mengalami kegagalan yang luar biasa karena kamu. Tentu saja, dia perlu menebusnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi bisa bergaul dengan Orc Patroller lainnya lagi. Karena kamu tidak hadir, dan dia bukan tandinganmu meskipun kamu hadir, tampaknya merupakan ide bagus untuk menantang pendatang baru dari Grand Desolate War Institution untuk berduel. Dari semua tanggal, Guo Yu memilih hari ketika kita kembali dari bola gaib untuk berduel dengan orang baru dari lembaga perang terpencil. Jelas sekali dia mencoba mempermalukan kita. Ayo kita ke sana dan memeriksanya. Rekan satu tim wanita yang memiliki rambut zamrud mengendus. Namanya Yan Yang Tian. Dia adalah pramuka di tim perunggu biru. Menurut kedua pekerja tersebut, pendatang baru yang berduel dengan Guo Yu adalah seorang pria terkenal di lembaga perang terpencil dalam beberapa tahun terakhir yang dikenal sebagai Hering Liao. Lingdang, kamu pasti mengenal pria ini dari sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Kapten Hong Tong bertanya. Wajah Ding Lingdang langsung dipenuhi kebingungan. Reaksinya hampir sama dengan reaksi Liao ketika pertama kali mendengar tentang penyihir Inferno Ding Lingdang. Kemudian, dia berseri-seri dengan kenikmatan yang luar biasa, yang menyebar dari sudut mulutnya seperti riak danau yang baru saja mencair di musim semi. Keempat rekan satu timnya sangat terkejut. Para staf dan dokter di dekatnya juga tercengang. Ding Lingdang, Ratu Api, selalu menjadi Tyrannosaurus berbentuk manusia dalam pikiran mereka, seorang maniak dalam seni bela diri dan seorang psikopat dalam pelatihan. Tapi kenapa dia tersenyum begitu menawan? Dia tidak dirasuki oleh apapun, kan? Di arena nomor 17. Tangki pembakaran memiliki panjang dan lebar kurang dari 300 meter. Mengingat penglihatan, kecepatan, dan kerusakan dari penggarap, itu adalah salah satu cincin terkecil dari semuanya. Dalam sekejap, mereka bisa berlari satu putaran di dalamnya. Liao dan Guo Yu berdiri di dua ujung medan pertempuran yang dikelilingi oleh rel elektromagnetik dan susunan rune pertahanan. Bagi penonton, mereka dapat menyaksikan siaran langsung pertandingan secara 3D melalui proyektor sinar yang dikenakan di kepala. Di medan pertempuran Burning Tank, perang besar sepertinya baru saja terjadi. Udara dipenuhi bau darah dan bau logam terbakar. Peralatan dan senjata sihir yang rusak tersebar di seluruh tanah. Bahkan ada cukup banyak anggota tubuh binatang iblis yang patah, yang tersebar dan dalam bentuk yang aneh. 9 tangki kristal terbakar hebat, seperti 9 bom yang bisa meledak kapan saja. Saat ketiga bola hakim yang melayang di udara berubah dari hijau menjadi kuning, wasit pertandingan dimulai. 10 menit pertama adalah waktu persiapan. Mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang satu sama lain dan harus merakit senjata mereka sendiri dengan puing-puing peralatan sihir di medan pertempuran. Liao melihat sekeliling dan menyadari sesuatu. Dia segera menyerbu pedang pertempuran yang pada dasarnya masih utuh, sambil mengambil banyak pecahan peralatan sihir dan senjata rusak di sepanjang jalan. Kemudian, dia menemukan tempat yang jauh dari tangki kristal yang terbakar, sebelum dia mulai memelihara dan memodifikasi pedang tempur dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia melirik Guo Yu di tengah pekerjaannya. Tangan Guo Yu juga bergerak seperti kupu-kupu terbang. Beberapa peralatan sihir telah diperbaiki dan diletakkan di sampingnya. Semua senjata di medan pertempuran Burning Tank adalah perlengkapan magis MP. Strukturnya relatif sederhana. Sebagai Orc Patroller yang berpengalaman dan ahli senjata, Guo Yu tentu saja akrab dengan keterampilan dasar pemeliharaan dan perakitan. Sehubungan dengan pemeliharaan peralatan sihir sederhana seperti itu, dia tidak jauh lebih lambat dari Liao. Liao memusatkan perhatiannya kembali pada senjatanya sendiri.
Rencananya berbeda dengan rencana Guo Yu. Guo Yu telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki senjata sebanyak mungkin, dan dia mendapatkan hampir 20 senjata. Sementara itu, Li Yao telah menyematkan semua komponen peralatan magis yang menurutnya berguna ke dalam satu pedang, mengubahnya menjadi pedang raksasa yang aneh. Pedang baru itu memiliki panjang 2,37 meter dan berat 425 kg. Kedua ujungnya disandingkan dan tampak seperti gading binatang iblis. Saat kristal dan susunan rune pada tubuh pedang dipicu, busur listrik mulai menari dan bertabrakan di antara kedua sisi dengan suara retak, sementara pedang bergetar dan mengubah ujung pedang menjadi bayangan kabur. Bab 363, Tangki Pembakaran. Pedang pertempuran bergetar bermata dua ini telah mencapai batas kerusakan untuk semua pedang pertempuran MP. Keterampilan modifikasinya yang natural dan lancar membuat banyak penonton yang menonton dari luar terkesan. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dalam bidang perdagangan. Meskipun posisi mereka berbeda, mata mereka cukup tajam untuk mengatakan bahwa selain kekuatan pribadi Hering Liao, keterampilan modifikasinya saja sudah cukup untuk memberinya tempat di tim yang peringkatnya tidak terlalu tinggi. Saat itu, Guo Yu menyelesaikan persiapannya juga. Dibandingkan dengan Liao, dia bersenjata lengkap. Dua belati tembus pandang di samping pinggang, satu baut badai di tangannya yang telah dipasangi peluncur telapak tangan guntur raksasa, pedang rantai dan pedang perang bersilangan di punggungnya, dan beberapa bilah tajam patah tersembunyi di dalam sepatu botnya. Berbunyi, lampu indikator pada ketiga bola hakim berubah menjadi merah berbahaya pada saat yang bersamaan. Waktu aman telah berlalu, pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Ledakan, sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, sebuah tangki kristal yang hampir meleleh di tengah arena meledak tanpa tanda. Menara bengkok itu menjulang tinggi ke langit. Potongan-potongan hangus beterbangan kemana-mana di tengah hujan api, seluas hampir 100 meter persegi. Ledakannya mencapai setiap sudut arena, hingga membuat pupil kedua peserta mengecil secara bersamaan. Aduh, astaga, Guo Yu sempat beberapa kali berduel di arena Burning Tank. Ia cukup familiar dengan ledakan tak terduga, yang juga menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih arena nomor 17. Pada saat yang sama dengan ledakan tangki kristal, dia melancarkan serangannya terlebih dahulu. Peluru berisi energi spiritual melesat ke arah Li Yao dengan ganas. Pemahaman tentang senjata prajurit biasa benar-benar berbeda dari para penggarap tahap dasar bangunan, yang dapat melekatkan pemikiran telepati mereka pada setiap peluru yang mereka picu, memungkinkan mereka untuk mengendalikan peluru dalam jarak dekat sepenuhnya sesuai keinginan mereka. Guo Yu telah memicu 72 peluru secara instan, dan dia telah membagi 72 pemikiran telepati untuk menyesuaikan kecepatan, arah dan sudut setiap peluru. Mencakup jarak ratusan meter di antaranya, semua peluru bersama-sama membentuk jaring yang tidak dapat ditembus yang memblokir setiap rute mundurnya Li Yao pada saat yang sama, menghentikannya pergi kemanapun. Ini bagus. Tidak heran dia berani menantang Ding Lindang. Ini adalah pertama kalinya Li Yao bertunangan dengan ahli senjata di Building Foundation Stage. Manipulasi peluru yang tepat dari lawannya merupakan pembuka mata yang besar baginya. Energi spiritualnya keluar, dan dia merasakan energi spiritual yang terkandung dalam setiap peluru berbeda. Tampaknya setiap peluru memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Dalam waktu yang terbatas, Li Yao gagal menemukan rencana menghindar yang sempurna meskipun ia telah memaksimalkan kemampuan komputasinya. Bahkan dalam rencana yang mendekati kesempurnaan, dia masih harus menerima pukulan dua peluru dengan cara yang sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru berada di level awal tahap fondasi bangunan, Guo Yu telah memahami keterampilan tempur yang tangguh karena pelatihan jangka panjang dalam bola gaib. Kekuatan pribadinya yang sebenarnya, jika dikerahkan sepenuhnya, mungkin bahkan lebih besar daripada banyak penggarap dunia luar di tingkat menengah tahap fondasi bangunan. Berapa banyak yang bisa aku kembangkan jika aku mempunyai kesempatan untuk berlatih di bola gaib selama 1 atau 2 tahun? Sambil menggertakkan giginya, Li Yao berlari dan menebas pedangnya. Sasarannya bukanlah kepala peluru, tapi badan peluru yang dia berikan kekuatan dengan melewati kepala peluru dan memukul kotaknya dengan getaran pedang. Akibatnya, lintasan 17 peluru terpengaruh. Dia membuka celah di tengah badai peluru. Bam, 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 bam. Guo Yu adalah orang yang tegas. Melihat semua pelurunya akan meleset dari sasaran, dia segera memicu rangkaian serangan di semua peluru dengan pemikiran telepati untuk mengganggu ritme Li Yao. Pada saat yang sama, dia meluncurkan 3 telapak tangan guntur di dekat Li Yao, sebelum dia membuang baut badai dan mengambil pedang dan pedang dari punggungnya. Kemudian dia berlari maju dengan kecepatan yang mencengangkan ke arah lawannya. Ledakan, tangki kristal lain meledak di dekatnya. Guo Yu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia memadatkan perisai spiritual antara tangki kristal dan dirinya sendiri, sehingga meningkatkan dirinya hingga kecepatan supersonik dengan kekuatan ledakannya. Ding, 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 ding. Li Yao baru saja membebaskan dirinya dari labirin api yang disebabkan oleh peluru ketika dia terjebak dalam badai logam yang terbuat dari pedang dan pedang. Dia benar-benar diselimuti oleh serangan Guo Yu yang luar biasa, yang membebaninya dengan begitu banyak tekanan hingga dia sulit bernapas. Orc patroller yang berpengalaman dan teruji di lapangan bisa jadi sangat mengintimidasi. Penonton di luar, dengan bantuan proyektor sinar 3D yang dikenakan di kepala, muncul di arena seperti hantu, sambil mengamati pertarungan dari jarak terdekat.
Mereka semua tahu bahwa Guo Yu telah mempertahankan keunggulan mendominasi sejak awal, dan ritme pertarungan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sebagai perbandingan, Li Yao hanya berusaha bertahan hidup tanpa ada cara untuk melawan sama sekali. Kekuatan Guo Yu telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Kecepatan serangan pedangnya setidaknya 9% lebih tinggi. Pertukaran pedang dan pedangnya juga luar biasa. Pria itu telah mengeluarkan kultivator terbaik di dunia, tingkat awal dari tahap fondasi bangunan bisa dilakukan. Tampaknya kegagalan brutal melawan Ding Lingdang telah mendorongnya untuk merenungkan dirinya sendiri. Jika dia berada dalam keadaan seperti itu ketika berhadapan dengan Ding Lingdang, dia tidak akan gagal begitu saja. Herring Liao hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki tahap fondasi bangunan. Begitu dia ditekan dan mengikuti kecepatan lawan, kecil kemungkinannya dia bisa bangkit kembali. Tidak secepat itu, Liao terkenal karena tipu daya dan kelicikannya. Itu sebabnya dia dijuluki Herring di dunia luar. Aku tidak percaya dia tidak sedang memikirkan sesuatu. Retakan. Di tengah diskusi yang memanas, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Kedua Orc Patroller telah melakukan yang terbaik di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Tapi senjata di tangan mereka adalah milik perlengkapan sihir MP paling lusuh, yang hanya menjalani perawatan dan modifikasi sederhana selama 10 menit sebelum pertarungan. Seberapa baguskah mereka? Dalam setengah menit terakhir, senjata mereka telah bertabrakan lebih dari 1000 kali, yang jauh melebihi batas logam. Dihancurkan dan dibinasakan oleh energi spiritual yang kuat, mereka akhirnya tidak tahan lagi dan, setelah tabrakan hebat yang terakhir, meledak berkeping-keping. Hampir di saat yang bersamaan, mata semua orang dipenuhi dengan kekosongan selama setengah detik, seolah-olah matahari kecil muncul di medan pertempuran tanpa tanda apapun. Arai Flash Rune, Herring Liao memang punya rencana. Aku baru saja menyadari bahwa dia mengambil 2 flashbang ketika dia sedang bersiap untuk memperbaiki peralatan sihirnya. Ternyata dia telah membongkar flashbang tersebut dan memasukkan komponen kuncinya ke dalam pedang tempurnya. Setelah pedang petarung dipatahkan, susunan rune flash akan terpicu secara otomatis. Dia tahu bahwa kekerasan peralatan sihir itu tidak cukup baik dan cenderung pecah dalam pertarungan sengit. Itu sebabnya dia menyiapkan jurus mematikan seperti itu. Sambil menahan nafas, seluruh penonton menyaksikan pertandingan tersebut dengan cemas. Tapi anggota tim Lingering Wind tetap tenang seperti sebelumnya, jika tidak dengan tambahan rasa jijik. Guo Yu telah mempelajari cukup banyak klip video penampilan musuhnya untuk mengetahui bahwa dia adalah pria berbahaya yang sangat menyukai penipuan dan penyamaran. Kamu ingin Orc Patroller yang berpengalaman jatuh cinta pada beberapa flashbang. Lucu sekali. Ternyata, sebelum penglihatan semua orang pulih, mereka telah mendengar tawa mengerikan Guo Yu. Ketika mereka dapat melihat apa yang terjadi di medan pertempuran, mereka menemukan bahwa Guo Yu tanpa ragu menerjang Li Yao dengan 2 belati di masing-masing tangannya. Dia tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun oleh flashbang. Li Yao lah yang linglung sejenak, yang pasti gagal meramalkan bahwa Guo Yu akan mengetahui jebakannya dan menutup matanya pada saat kritis. Retakan. Ketika dia sadar kembali, Li Yao mencoba mengulurkan pedangnya yang patah dan memblokir belati yang masuk. Namun siku Guo Yu telah mengenai dada Li Yao dengan brutal seperti bola meriam yang sangat besar. Bahkan penonton di luar arena pun bisa mendengar suara retakan tulang dengan keras dan jelas. Sambil mendengus, Li Yao terlempar ke belakang seperti bagasi rusak. Wajah Guo Yu dipenuhi kekejaman. Dia sepertinya sudah benar-benar melupakan janji, tidak ada yang akan melewati batas. Sebaliknya, dia berlari ke depan seperti harimau lapar yang mengejar kambing. Namun sesaat sebelum dia berhasil menyusul Li Yao, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh, dan dia melewatkan 1 langkah seperti orang cacat yang mabuk. Hidup dan mati dapat ditentukan dalam waktu 1 detik selama kompetisi penggarap panggung fondasi bangunan. Hilangnya keseimbangan seperti itu merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan mematikan. Li Yao, yang tulang rusuknya seharusnya hancur, tiba-tiba membelalakkan matanya. Kebrutalan yang terpancar dari matanya membuat semua orang mengerti bahwa pertama, Flash Pony hanyalah sebuah pretensi. Trik tak bisa dijelaskan yang membuat lawannya kehilangan keseimbangan adalah jurus mematikannya yang sesungguhnya. Kedua, dia jelas bukan pemurni biasa. Kemampuan perlawanannya yang luar biasa bahkan lebih baik daripada banyak penggarap panggung yayasan bangunan tingkat menengah. Dia menderita serangan kekuatan penuh di dadanya dari Guo Yu dan dia baik-baik saja. Ketiga, dan yang paling penting, Li Yao sangat menyadari bahwa ini bukanlah pertandingan persahabatan di mana tidak ada yang melewati batas sama sekali. Dia telah bersiap untuk mengalahkan Guo Yu sejak awal. Ketika Guo Yu terlempar puluhan meter dan tergeletak di tanah seperti sekumpulan lumpur, anggota tim Lingering Wind akhirnya kehilangan ketenangannya. Apa-apaan ini? Kenapa Guo Yu tiba-tiba kehilangan keseimbangan? Dan apa yang membuatnya tidak bisa berdiri begitu lama? Saat anggota tim Lingering Wind mencari jawaban dalam kegelisahan dan keputusasaan, Li Yao melakukan hal lain yang benar-benar gila, yaitu menekan kutukan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Pedang tempur Li Yao telah patah. Dia menggunakan tangan kosong saat ini. Alih-alih mengambil senjata baru, dia malah mengepalkan menara tangki kristal yang terbakar, mengangkatnya dan membuangnya. Kamu pasti bercanda. Semua orang benar-benar tercengang. Kepalanya pusing, Guo Yu masih berjuang untuk berdiri dengan salah satu lututnya, ketika dia tiba-tiba merasakan bayangan api yang membara menimpanya.
Dia tercengang saat dia mengangkat kepalanya. Tidak, sebelum Guo Yu yang terkejut dapat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah terlempar oleh tangki kristal sejauh hampir 100 meter dan menabrak tangki kristal kedua. Ledakan, tangki kristal yang dibuang Li Yao tidak meledak. Namun tangki kristal kedua berubah menjadi bola api raksasa yang memuaskan Li Yao. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Guo Yu adalah membuka perisai spiritualnya secara maksimal ketika apinya meledak, sebelum dia benar-benar dilahap oleh pusaran api yang ganas dan energi spiritual yang kuat. Ketika ketiga bola hakim menariknya keluar dengan sinar elektromagnetik, banyak potongan logam telah meleleh ke dalam daging dan darahnya. Dilihat dari luka-lukanya, dibutuhkan setidaknya 50 hari sebelum dia bisa meninggalkan ICU lagi. Mendesis. Semua penonton di luar arena tersentak. Mereka mengira penyihir Inferno Ding Lingdang cukup brutal. Mereka tidak pernah menduga bahwa Herring Li Yao 10 kali lebih kejam darinya. Monster dari Grand Desolate War Institution memang sulit dipercaya. Bab 364, Undangan Tim Perunggu Biru. Ketika Li Yao keluar dari arena dengan tenang, dia melihat Orc Patroller di luar mengenakan ekspresi yang berbeda dan rumit. Beberapa dari mereka masih kebingungan. Beberapa dari mereka mengedipkan mata, tampaknya berpikir untuk mempekerjakan Li Yao. Beberapa dari mereka sangat bingung, bertanya-tanya bagaimana Li Yao berhasil membuat Guo Yu kehilangan keseimbangan. Tentu saja, banyak juga Orc Patroller yang memelototinya, terutama yang berasal dari tim Lingering Wind. Mata mereka telah menusuknya ratusan kali seperti kilat. Li Yao tidak merasa terganggu dengan semua itu. Dia terus berjalan dengan mudah dan nyaman. Perkelahian jalanan tidak diperbolehkan di Imperial Star City. Semua dendam harus diselesaikan melalui duel formal. Jika lawannya mengirimkan penggarap di tingkat awal tahap fondasi bangunan untuk menantangnya, maka mereka bisa langsung melakukannya. Dia tidak takut pada siapapun yang berada pada level yang sama dengannya. Bagaimana dengan penggarap tahap fondasi bangunan tingkat menengah dan tinggi? Biasanya, mereka tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri dengan menantang seorang kultivator di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Para penggarap sangat menghargai pandangan ke depan dan kemajuan. Menindas orang yang lemah adalah tindakan yang sangat tidak pantas. Oleh karena itu, pihak yang lemah selalu dapat menantang pihak yang kuat sesuai keinginannya. Namun jika pihak yang kuat memutuskan untuk menantang pihak yang lemah, mereka akan menjadi bahan tertawaan meskipun mereka memenangkan pertandingan. Jadi, ketika penggarap di luar levelnya menantangnya, dia selalu bisa menolaknya, dan tidak akan merusak reputasinya. Lagi pula, itu tidak akan menjadi permainan yang adil jika kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Orang lain bahkan mungkin menganggapnya sebagai pria yang bijaksana dan menganggapnya lebih tinggi. Lebih-lebih lagi, anggota tim Lingering Wind yang paling tangguh hanya berada di tingkat menengah tahap fondasi bangunan, yang semuanya telah dipelajari dengan cermat oleh Li Yao. Misalkan dia setuju untuk berduel dengan salah satu dari mereka dan pertandingan menjadi terlalu intens, peluang dia untuk menang tidaklah kecil sama sekali. Oleh karena itu, Li Yao tidak peduli dengan anggota tim Lingering Wind yang sepertinya bisa meledak marah kapan saja. Saat itu, gelombang panas melanda. Semua penonton merasa sulit bernapas. Semua orang dari tim Lingering Wind menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan dengan waspada. Tim Perunggu Biru, penyihir Inferno Ding Lingdang telah kembali. Di luar arena, kelima anggota tim Lingering Wind terkejut melihat tayangan ulang pertandingan di pancaran cahaya raksasa. Mereka mengira akan mampu menyaksikan bagian terakhir pertandingan. Mereka tidak menyangka bahwa ini akan berlangsung begitu singkat sehingga selesai hanya dalam waktu 1 menit 13 detik. Di samping itu, penampilan Herring Li Yao bahkan lebih brutal daripada penampilan Ding Lingdang. Apa latar belakang Li Yao ini? Dia cukup mengesankan. Waktu yang dia perlukan untuk menghabisi Guo Yu bahkan 10 detik lebih pendek daripada waktu yang kamu perlukan. Metodenya sedikit gila, bukan? Tak disangka dia mengayunkan tangki kristal seperti palu raksasa. Lingdang, kenapa lembaga perang terpencil penuh dengan orang gila sepertimu? Bagaimana dia bisa membuat Guo Yu kehilangan keseimbangan? Kenapa tidak ada yang salah dengannya? Sungguh membingungkan. Lingdang, sambil berpikir keras, Hong Tong, kapten tim Perunggu Biru, menggaruk janggutnya dan berkata, kekuatan pribadi Herring Li Yao ini sungguh mengesankan. Aku diberitahu bahwa dia juga seorang penyuling yang berbakat, bukan? Bahkan lebih baik lagi. Bagaimana dengan integritasnya? Apakah kamu mengenalnya? Apa pendapatmu tentang kepribadiannya? Apakah dia cukup baik untuk bergabung dengan tim Blue Bronze? Ding Lingdang menyeringai saat dia menonton video pertandingan Li Yao. Lalu dia melangkah ke arah Li Yao dengan wajah berseri-seri. Penyihir Inferno Ding Lingdang telah kembali. Ya Tuhan, udara di sekelilingnya bahkan lebih mengintimidasi dibandingkan 1 bulan yang lalu. Api berwarna nona, miliknya yang aneh itu pasti lebih kuat dari sebelumnya. Dikelilingi oleh Orc Patroller yang antusias, Li Yao dan Ding Lingdang hanya saling menatap. Getaran yang agak aneh itu membingungkan semua orang, yang segera mulai berdiskusi. Apa yang terjadi? Sepertinya tidak benar. Bukankah mereka berdua berasal dari sekolah yang sama? Kenapa mereka bertingkah aneh? Sulit dikatakan. Seperti kata pepatah, hanya ada satu harimau di wilayahnya. Keduanya adalah sosok khas yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir dari lembaga perang terpencil. Mungkin persaingan mereka sangat ketat ketika mereka berada di sekolah, yang mengakibatkan hubungan buruk mereka. Pikirkan saja, Herring Li Yao bahkan lebih dikenal daripada Ding Lingdang di dunia luar.
Kita semua tahu bahwa, penyihir Inferno, terlalu bersemangat untuk mencapai keunggulan sehingga tidak bisa ditindas oleh orang lain. Mungkin sudah ada konflik di antara mereka sejak lama yang lalu. Masuk akal. Mereka, tim perunggu biru, tim angin berlama-lama, dan puluhan patroli orb dari tim bintang lainnya semuanya kehilangan kata-kata dan mengira mata mereka menipu, karena Liao dan Ding Lingdang tiba-tiba bergerak dan berpelukan. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu bergabung dengan Occult Orb Fellowship? Liao bertanya dengan suara rendah. Awalnya, itu karena aku tidak ingin membuatmu khawatir, tapi kemudian karena aku ingin memberimu kejutan. Aku berencana untuk kembali ke sekolah sekitar bulan depan. Aku tidak tahu itu kamu juga akan datang ke tempat ini. Tapi itu cukup masuk akal. Saat ini, perkembangan orb gaib berada pada kecepatan yang jauh lebih cepat. Ada semakin banyak tim bintang. Para jenius sepertimu dilahirkan untuk orb gaib. Ding Lingdang menjawab sambil tersenyum. Kedekatan di antara mereka membuat setiap orang yang melihatnya terdiam. Keduanya berhenti bicara, karena bibir dan lidah mereka terisi penuh. 1 jam kemudian, di markas tim perunggu biru di dalam Imperial Star City. Mereka berada di lantai paling atas sebuah hotel mewah. Tim perunggu biru telah lama menyewa seluruh lantai. Tidak hanya terdapat suite mewah dengan segala macam fasilitas, ada juga ruang pelatihan gratis yang dapat menampung 10 penggarap tahap dasar bangunan, serta ruang tempur dengan langkah-langkah keamanan yang luar biasa. Pada saat ini, 4 anggota tim perunggu biru lainnya sedang menatap Liao, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat namun tidak dapat dihancurkan yang menempelkan mata mereka padanya. Liao menggaruk hidungnya dan mengerutkan kening, mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Hong Tong menyeringai. Tidak ada, hanya saja kami sulit menerima kenyataan bahwa gadis seperti Ding Lingdang punya pacar. Kita semua telah melihat latihan gilanya selama beberapa bulan terakhir, yang hampir meyakinkan kita bahwa dia adalah seorang biksu pertapa yang tidak tertarik pada apapun selain seni bela diri. Tapi sekarang cukup bisa dimengerti karena kami telah melihat bagaimana kamu bertarung. Jika Ding Lingdang punya pacar, tidak ada orang lain selain kamu. Mari kita kesampingkan gosip itu sebentar, iya. Aku ingin tahu tentang satu hal, Liao. Ding Lingdang melambaikan tangannya dan menghentikan mereka dari menatap Liao. Lalu dia bertanya, dengan mata terbuka lebar, dalam pertarungan tadi, kamu ditekan oleh Guo Yu sepanjang waktu di awal. Bahkan flash ponimu gagal berhasil. Namun, Guo Yu tiba-tiba kehilangan keseimbangan menjelang akhir pertandingan, yang akhirnya membawamu kembali. Bagaimana kamu melakukannya? Ini sangat sederhana. Liao menjelaskan, meskipun Guo Yu baru berada di tingkat awal tahap fondasi bangunan, dia sudah lama menjelajahi bola gaib, yang berarti dia harus menjadi orang yang berhati-hati dan dia pasti telah mempelajari masa laluku untuk pelajari gaya bertarungku. Selain itu, arena Burning Tanks adalah tempat yang cukup kecil. Dia ahli persenjataan, yang bisa melihat modifikasi sederhana dengan mudah. Seperti yang kuduga, saat dia berpura-pura sedang mengambil senjata pada awalnya, dia sebenarnya mengamatiku sepanjang waktu mencoba mencari tahu gerakan apa yang akan aku lakukan. Oleh karena itu, saya sengaja membiarkan dia mengetahui bahwa saya menambahkan susunan flash rune ke pedang pertempuran selama modifikasi saya. Faktanya, gerakan membunuhku yang sebenarnya adalah 2 ujung pedang yang bergetar yang dapat memicu gelombang suara dalam frekuensi khusus. Akibatnya, ruang depan dan saluran setengah lingkaran di telinga akan beresonansi dengan keras. Vestibulum dan saluran setengah lingkaran merupakan organ kunci di dalam telinga yang mengatur keseimbangan tubuh. Begitu bergetar, seseorang akan merasa pusing dan akhirnya kehilangan keseimbangan. Meskipun penggarap tahap fondasi bangunan dapat meningkatkan kekerasan tubuhnya hingga mencapai tingkat baja, masih cukup sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekerasan organ lunak di dalam telinga mereka. Begitu mereka mulai gemetar karena resonansinya, rasa pusing di tubuh tidak akan hilang setidaknya selama 1 menit, yang cukup bagi saya untuk melakukan banyak hal. Jadi, itulah masalahnya. Semua orang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Tapi Kapten Hong Tong, setelah merenung sejenak, menanyainya lebih lanjut. Itu tidak benar. Jika itu adalah arai flash rune, kamu bisa mengurangi efeknya dengan menutup matamu atau memalingkan kepalamu terlebih dahulu, tapi gelombang suara tidak semudah itu untuk dipertahankan. Saat telinga musuhmu sedang dibiadab, bukankah itu benar? Bukankah telinga kalian juga ikut terpengaruh? Seharusnya kalian berdua kehilangan keseimbangan di saat yang bersamaan. Saya tidak melihat Anda melindungi telinga Anda dengan apapun. Mengapa Anda tidak terpengaruh oleh resonansi tersebut? Li Yao tersenyum. Tentu saja tidak. Kalau tidak, Guo Yu akan tahu bahwa akan ada serangan suara. Telingaku juga rusak. Dan karena aku lebih dekat ke sumber suara dibandingkan Guo Yu, aku khawatir telingaku mengalami kerusakan yang lebih parah daripada telinganya. Namun, aku pernah menerima sesi latihan khusus sebelumnya. Selama 1 minggu, sistem keseimbangan tubuhku hancur total. Aku sudah terbiasa berlatih dan bertarung di dunia yang berputar-putar sejak lama. Semua orang diam, tidak memberikan komentar apapun. Keempat anggota selain Ding Lingdang semuanya tercengang. Mereka sangat menyadari bagaimana rasanya ketika organ-organ di telinga tidak berfungsi. Pria itu benar-benar bisa bertarung seperti biasa ketika sistem keseimbangannya benar-benar kacau. Dia benar-benar pantas menjadi pelayan Ratu Api. Tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat, Hong Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Liao, izinkan kami memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Hong Tong, dan saya kapten kedua tim perunggu biru.
Saya seorang penggarap tipe pertempuran yang baru saja melangkah ke tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Saya yang terbaik dalam energi spiritual kelas logam dan kelas bumi tim, saya terutama bertanggung jawab atas pertahanan. Namaku Yan Yang Tian, tapi semua orang lebih suka memanggilku Yanxi. Aku adalah pengintai di tim, dan aku berada di tingkat menengah tahap fondasi bangunan. Indraku luar biasa tajam, penglihatanku, pendengaranku, dan rasa bahaya 10 kali lebih tajam dibandingkan para penggarap pada umumnya. Liao, penampilanmu sungguh luar biasa, kata gadis pendek dengan rambut zamrud sambil tersenyum cerah. Seorang rekan setim laki-laki yang tinggi dan kurus, yang memiliki tanda lahir hitam di tengah dahinya, berkata dengan percaya diri, saya Leng Ximing dari Akademi Militer Pertama Federasi. Saya penembak jitu dan ahli senjata di tim. Aku berada di tingkat menengah tahap fondasi bangunan dan aku mahir dalam adu senjata. Orang-orang memanggilku, kerang, karena di tanganku, selongsong peluru bisa sama merusaknya dengan pedang terbang. Di samping, Shell, Leng Ximing, seorang pemuda gagah menyeringai. Namaku Ba Weiki. Orang-orang memanggilku, bodoh, karena mereka mengeluh kalau aku terlalu banyak bicara dan lebih suka aku dibungkam. Hahaha, tapi mustahil menghentikanku bicara. Aku semacam orang bodoh dari semua keahlian dalam tim. Saya tahu sesuatu tentang keterampilan medis, sesuatu tentang pertempuran, dan sesuatu tentang identifikasi jebakan dan material surgawi dan harta karun bumi. Saya juga mengetahui beberapa keterampilan tentang serangan mental dan pertahanan. Kamu harus tahu bahwa banyak ahli iblis menyukai serangan mental. Pemakaman kuno dan medan pertempuran yang tersisa selama ribuan tahun terakhir juga penuh dengan jebakan mental. Jadi, ahli dalam serangan mental diperlukan dalam sebuah tim. Ini adalah tugas kita masing-masing di tim perunggu biru. Dalam hal pengintaian, pembunuhan, pertahanan dan serangan mental, tim sudah siap sepenuhnya. Sekarang Ding Lingdang telah bergabung dengan kami sebagai pusat penyerangan, personel kami hampir sempurna sekarang, kecuali bahwa kami kekurangan pemurni profesional. Tuan Liao, apakah Anda tertarik bergabung dengan tim perunggu biru? Kapten Hong Tong menyampaikan undangannya dengan sungguh-sungguh. Bab 365, Monster. Li Yao ragu-ragu. Dia telah berencana untuk bergabung dengan tim kelas 1, lebih disukai dengan peringkat di antara 30 besar. Sebaliknya, peringkat tim perunggu biru jauh lebih rendah dari yang dia harapkan. Tapi Ding Lingdang berada di tim perunggu biru. Dia juga ingin bertarung berdampingan dengannya. Melihat kekhawatirannya, Ding Lingdang berjalan ke depan dan berkata, hanya karena tim perunggu biru berada di peringkat 70-an saat ini tidak berarti kami adalah tim yang biasa-biasa saja. Jika Anda telah mempelajari file tim perunggu biru, Anda harus tahu bahwa tim perunggu biru adalah tim super yang berada di peringkat 5 besar, hanya 3 bulan yang lalu. Itu karena hilangnya Yin Qingfeng, mantan kapten sekaligus jiwa tim, dan Gao Peng, pakar tim lainnya, bahwa kemampuan komprehensif tim menurun. Namun, 4 rekan satu tim yang tersisa semuanya memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Pengetahuan mereka tentang bola gaib berlimpah setelah bertahun-tahun berlatih di sana. Jika kita bekerja sama dengan mereka, tim perunggu biru pasti akan kembali ke 10 besar peringkat bintang. Kata-kata Ding Lingdang membuat jantung Li Yao berdebar kencang. Kembali ke 10 besar peringkat bintang. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat sesuai dengan selera makannya. Hong Tong tersenyum dan berkata, Tuan Li Yao, Anda tidak harus membuat keputusan sekarang. Pemilihan tim sering kali melibatkan pengaturan nasib. Namun yang lebih penting, Anda perlu memeriksa apakah gaya tim atau tidak, tim bekerja untuk Anda. Jika menurutmu tim kami tidak, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bergabung dengan kami. Meskipun Ding Lingdang adalah bagian dari tim perunggu biru, sangatlah normal bagi suami dan istri, kakak laki-laki dan adik laki-laki, atau ayah dan anak untuk bergabung, berada di 2 tim yang berbeda. Ada keuntungan dan kerugian jika Anda memiliki anggota keluarga dalam tim. Keuntungannya adalah Anda saling mengenal dengan baik dan kerjasama Anda bisa berjalan dengan sempurna, kerugiannya adalah Anda mungkin terlalu peduli satu sama lain, dan ketika krisis terjadi, tempatnya, perasaan pribadi Anda akan menghalangi Anda membuat pilihan yang masuk akal. Oleh karena itu, jangan biarkan apapun mengganggumu. Luangkan waktumu dan pikirkan baik-baik. Bahkan jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan tim perunggu biru, kami perlu meminta Anda untuk mengikuti beberapa tes, bukan karena kami tidak percaya dengan kemampuan Anda, tetapi karena kami perlu memastikan bahwa kemampuan Anda sesuai dengan kebutuhan tim perunggu biru sekarang. Namun, sembari mempertimbangkannya, Anda bisa melihat presentasi tim biru terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Hong Tong mengambil langkah kecil ke depan. Jarak di antara mereka hampir tidak berubah. Tapi Liao merasa ada gunung yang diletakkan di atas kepalanya dan tubuhnya 10 kali lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah dia diserap oleh semen yang mengeras. Kemampuan terbaikku adalah memanipulasi gravitasi. Jika aku membakar jiwaku secara maksimal, aku bisa menempatkan musuh paling banyak 30 kali gravitasi, mereka akan ditekan oleh gunung tak kasat mata, tak mampu bergerak sama sekali. Oleh karena itu, di Occult Orb Fellowship, banyak orang memanggilku, monster gunung. Hong Tong tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mempercepat dan berlari hampir 100 putaran mengelilingi Li Yao dengan kecepatan menakjubkan yang tidak sebanding dengan tinggi dan berat badannya. Saya tidak hanya dapat meningkatkan gravitasi tanah tempat musuh berdiri, saya juga dapat menurunkan gravitasi tanah di dekat saya secara instan hingga 1/10 dari gravitasi standar. Secara alami,
saya dapat berlari jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Selain itu, karena sebagian besar serangan musuh berada di bawah pengaruh gravitasi, selama aku mengendalikan gravitasi di sekitarku dengan rapi, aku dapat mengganggu lintasan serangan dan melumpuhkan pedang terbang, cairan berbisa, paku tajam, kabut narkotika, dan bahkan ledakan dahsyat, jika tidak menghentikan serangan mereka untuk diluncurkan. Oleh karena itu, saya terutama bertanggung jawab atas pertahanan tim. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya ketika Yan Yangtian melompat ke arah Li Yao dan tersenyum. Saya pengintai tim, saya mahir dalam kecepatan dan keterampilan sembunyi-sembunyi. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata secara misterius. Tubuhnya tiba-tiba berubah transparan, sebelum menghilang ke udara tipis seperti tabung es yang dilemparkan ke dalam air mendidih. Pikiran telepati Li Yao muncul tetapi gagal mendeteksi keberadaan Yan Yangtian sama sekali. Sungguh kemampuan sembunyi-sembunyi yang luar biasa. Lalu, seseorang tiba-tiba terkikik di belakangnya. Dia berbalik, hanya untuk menemukan dua Ding Lingdang yang identik tersenyum padanya pada saat yang bersamaan. Ding Lingdang di sebelah kiri meringis. Secara kabur, itu berubah menjadi Li Yao dan kemudian Hong Tong. Ia bahkan menampilkan penampilan iblis berambut ungu dengan dua tanduk di dahi, sebelum kembali ke Yan Yangtian, yang mundur ke belakang Hong Tong sambil tersenyum. Kemampuanku tidak begitu bagus. Itu hanya menembakkan senjata. Shell, Leng Ziming tersenyum santai. Kemudian tangannya berubah menjadi dua bayangan kabur, mengambil dua pistol emas berkilauan, dan menembakkan lebih dari 20 peluru energi spiritual yang bersinar cemerlang dalam satu tarikan napas. Yang aneh adalah setelah peluru-peluru itu menyembur keluar dan menyebar di udara seperti mekar, mereka berbelok tajam pada saat yang sama dan berkumpul di udara di mana mereka membentuk sangkar yang tidak bisa ditembus. Setelah suara berisik, susunan rune yang terukir pada peluru diaktifkan pada saat yang bersamaan. Busur listrik emas mengalir deras di antara mereka, terjalin untuk menciptakan jaring 3 dimensi dengan diameter sekitar 1 meter. Ini adalah susunan agresif dari penemuanku yang bernama, sangkar emas yang dibentuk oleh peluruku. Menurut reaksi musuh, ada 36 rencana tindak lanjut yang berbeda. Leng Ziming bersiul. Pelurunya langsung menembus ke dalam secara bersamaan. Lebih dari 100 busur listrik emas meledak pada saat yang sama setelah ledakan. Namun kerusakan yang terjadi hanya terbatas pada area kecil yang diameternya tidak lebih dari 1 kaki. Li Yao tidak merasakan gelombang spiritual apapun meskipun jaraknya hanya beberapa meter, yang cukup menunjukkan kendali yang tepat dan profesional terhadap energi spiritual. Demonstrasi Hong Tong, Yan Yangtian, dan Leng Ziming membuka mata besar Li Yao. Kalian bertiga telah melakukan pertunjukan yang luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Sambil nyengir, bodoh, Ba Weiyi menepuk bahu Li Yao dan berkata, haruskah aku menunjukkan keahlian medisku padamu? Li Yao tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dia hendak menganggukkan kepalanya, ketika dia tiba-tiba merasakan angin aneh bertiup. Dia mengedipkan matanya, hanya untuk menemukan dirinya entah bagaimana ditempatkan di sebuah planet yang sangat besar dan terpencil yang dikelilingi oleh lautan bintang yang tak terbatas dan alam semesta yang dalam dan gelap, membuatnya terlihat kerdil dan membuatnya merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Kemudian, dia menyadari bahwa planet tempat dia berada sedang menyerang sebuah bintang raksasa. Segera, mata Li Yao sepenuhnya dipenuhi oleh bintang. Badai api yang membakar merobek dagingnya dari tulangnya seperti pisau daging yang terbakar. Dari bintang yang luar biasa itu, cakar yang terbakar hebat ribuan kali lipat dari Li Yao mengulurkan semua jarinya dan menamparkan Li Yao. Li Yao mengertakkan gigi, meraung, menghunus pedangnya, dan melompat ke depan. Planet ini hancur berkeping-keping di bawah kakinya, sementara dia melambaikan pedang pemotong angin darah rebusnya dan menebas bintang itu dengan brutal dengan seberkas emas. Ledakan. Dengan bunyi bel raksasa, Li Yao mendapati dirinya kembali ke ruang pelatihan di lantai atas hotel mewah di Imperial Star City. Pakaian tempurnya basah oleh keringat, yang lengket dan sangat tidak nyaman. Namun kehancuran planet ini, luasnya alam semesta, amukan bintang, dan keputusasaan dalam kegelapan abadi masih memenuhi pikirannya. Li Yao menarik napas dalam-dalam, tapi jantungnya yang berdebar kencang tidak bisa diredakan dengan mudah. Ini adalah serangan mental paling cemerlang yang pernah dia temui. Bodoh, Ba Weiyi terkejut dan berseru, tidak mungkin. Kamu lolos dari ilusi Vairocana, hanya dalam 1,7 detik. Kamu benar-benar mons. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa tenggorokannya dingin. Li Yao telah sampai di depannya. Sesuatu di tangannya berkelebat dan membelah tenggorokan Ba Weiyi. Kepala Ba Weiyi hampir terpenggal, tapi tidak ada setetes darah pun. 4 orang yang tersisa memasang wajah aneh dan kaku yang menyerupai boneka yang talinya telah dipotong. Dunia tiba-tiba runtuh seperti menara pasir di tengah badai menjadi ribuan keping, yang kemudian menari-nari seperti kupu-kupu dalam berbagai warna sebelum berkumpul dan berkonsolidasi. Li Yao masih berada di ruang pelatihan. Tapi, dami, Ba Weiyi berlutut. Wajahnya pucat, dan dia menekan tenggorokannya dengan kuat, keringat mengucur dari dahinya. Meski lehernya masih utuh, terdengar suara mendesis dari dalam tenggorokannya, seolah-olah bocor. Tampaknya dia sangat lemah. Jelas bahwa dia telah mengalami serangan balik karena serangan mentalnya telah terlihat jelas. Kali ini, keempat rekan satu timnya, kecuali Ding Lingdang, benar-benar tercengang. Ba Weiyi lebih terkejut dari mereka semua.
Dia berhasil membuka mulutnya dan keluar suara serak. Bagaimana kamu tahu bahwa ruang pelatihan tadi adalah ilusi yang aku dirikan? Bahkan banyak penggarap tahap fondasi bangunan tingkat tinggi telah jatuh cinta pada teknik, ilusi ganda, dan seringkali memerlukan waktu beberapa menit sebelum mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi salah. Namun, kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 5 detik. Liao tersenyum, tapi dia tidak menjawab. Ba Weiki memang ahli dalam serangan logam. Ilusi yang ia ciptakan adalah ilusi paling hidup yang pernah dilihat Liao. Namun, Liao telah terperosok dalam mimpi kultivator legendaris Ouyezi. Dia juga melatih dirinya sendiri dalam bagian ingatan Ouyezi secara teratur. Perasaannya dalam membedakan halusinasi dari kenyataan mungkin salah satu yang paling tajam di dunia. Bagaimana ilusi yang dibuat oleh penggarap panggung fondasi bangunan bisa menjebaknya? Menyaksikan penampilan luar biasa dari keempat anggota tim perunggu biru, Liao sangat yakin. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia berhenti ragu-ragu dan bertanya terus terang, Kapten Hong, saya bersedia bergabung dengan tim perunggu biru. Saya bertanya-tanya, tes seperti apa yang harus saya ambil? Hong Tong menjawab, pertama-tama, kemampuan bertarung. Ini adalah dasar dari segalanya. Bagaimanapun juga, bola gaib penuh dengan bahaya. Kami tidak menuntut kemampuan tempur anggota tim kami. Tapi paling tidak, seseorang harusnya mampu melindungi diri sendiri. Kedua, keterampilan profesional yang tak tergantikan. Saya terutama bertanggung jawab atas pertahanan, Dami untuk serangan mental, Shell untuk adu senjata dan serangan jarak jauh, dan Yanzi untuk mengintai, menyamar, dan bersembunyi. Kami semua baru saja melihat kemampuan bertarungmu, dan tidak ada dari kami yang mengeluh tentang hal itu. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami keterampilan pemeliharaan dan modifikasimu, sehingga kami akan tahu seberapa bagus dirimu? Liao hendak menganggukkan kepalanya, ketika Ding Lingdang tiba-tiba melangkah maju. Hidungnya hampir menabrak hidungnya, sementara dia menyela Liao dengan mata penuh provokasi. Tunggu, Liao menggunakan trik untuk mengamankan kemenangannya sekarang. Tapi di bola gaib, kamu tidak bisa menggunakan trikmu sepanjang waktu. Oleh karena itu, menurutku akan lebih baik jika kita bisa mengetahui kekuatan pribadinya yang sebenarnya, sebelum mengambil keputusan apapun. Baiklah, ayo pergi ke ruang pertarungan. Kamu akan segera mengetahui peningkatanku dalam bola gaib selama beberapa bulan terakhir. Liao tersenyum, mata hitamnya bersinar. Baik bagiku, aku sangat ingin kamu mengetahui betapa kuatnya aku saat ini setelah aku berhasil memasuki tahap fondasi bangunan. Di ruang pertempuran, Liao dan Ding Lingdang tetap berada di dua sudut dan saling menatap. 1, 2, 3, 3 ular api yang warnanya berbeda namun sama ganasnya menjulur dari punggungnya. Di sisi lain, di depan Liao, ada palu perang super berat seberat 972 kg dengan kemampuan getaran dan guntur. Di antara mereka, udaranya pecah-pecah, sementara kumpulan bunga api meledak. Kedua mulut mereka melengkung. Godaan berbahaya muncul di mata mereka. Ba Weiki, yang sedang menonton pertandingan di luar, akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, apakah mereka benar-benar pasangan? Bab 366, Pasangan yang Mengerikan. 2 bulan yang lalu, saya menemukan warisan kuno dalam bola gaib melalui jiwa seorang penggarap yang telah meninggal yang terbunuh dalam perang 7.400 tahun yang lalu. Saya mempelajari seni bela diri brutal bernama, api berwarna nona, yang merupakan keterampilan untuk memanipulasi energi spiritual kelas api. Ketika seni bela diri mencapai tingkat teratas, 9 ular api dengan atribut berbeda dapat dipanggil. Tapi saat ini, saya hanya dapat menangkap 3 di antaranya, kata Ding Lingdang perlahan. 3 ular api di punggungnya menjadi semakin jelas, seolah resolusinya telah disesuaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berubah dari hantu menjadi kenyataan dan mengacungkan taring mereka ke arah Liao. Selama 3 bulan terakhir, saya tidak hanya berhasil menembus tahap fondasi bangunan, saya juga telah mendapatkan pencerahan dengan keterampilan unik dalam manipulasi senjata berat. Saya sarankan Anda berhati-hati terhadap hal itu. Liao sedang berbicara tentang teknik palu Gale kekacauan 179 tangan. Teknik Chaos Gale Hammer pada awalnya adalah salah satu seni bela diri paling dasar yang dipelajari oleh para pelayan dan murid tingkat rendah dari klan peleburan 100 untuk membangun tubuh dan pembuluh darah mereka. Tapi Ouyezi cukup berbakat untuk meningkatkannya menjadi 179 gerakan yang ia manfaatkan sebaik-baiknya di medan pertempuran melawan invasi para penggarap iblis. 71 gerakan tambahan semuanya merupakan keterampilan membunuh yang brutal. Liao menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk menyerap potongan ingatan Ouyezi, selama itu dia telah menyentuh potongan ingatan awal invasi kultivator iblis. Dia juga telah memahami 13 gerakan pertama seni bela diri. Tujuannya adalah untuk memadukan 179 Hands Chaos Gale Hammer Teknik dan Thunderous Tornado Sabre Art menjadi satu, sehingga dia bisa menciptakan seni pedang yang hanya miliknya sendiri. Meskipun ia belum mendekati kesuksesan, beberapa gerakan pertama yang ia uji sudah cukup hebat. Kekuatan seni bela diri akan menjadi 5 kali lebih besar jika dilakukan dengan pedang pemotong angin darah rebus miliknya. Namun karena ia berlatih dengan Ding Lingdang, ia memilih palu perang yang nyatanya jauh lebih aman meski penampilannya menakutkan. Ayo, Ding Lingdang meraung. Ketiga ular itu menyerang Liao dari 3 arah, tapi Ding Lingdang bahkan lebih cepat dari mereka.
Dia telah muncul di hadapan Li Yao dalam sekejap mata, sementara buku jari teratai merah miliknya meledak dalam kobaran api di kepalan tangannya dan sebuah teratai merah bermata tajam mekar sepenuhnya. Ledakan. Li Yao sama sekali tidak punya waktu untuk mengambil palu perangnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul balik dengan keras, hanya untuk terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia menginjak dinding ruang pertempuran ketika dia mencapainya, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam, sebelum dia terbang kembali seperti bola meriam dengan kekuatan lawan. Kemudian dia mengambil palu perang dan menghancurkannya tanpa ampun. Boom, bom, bom, kedengarannya seperti 2 Tyrannosaurus sedang mengamuk di dalam sangkar kecil. Meskipun beberapa lapisan penghalang telah dipasang di luar ruang pertarungan, keempat penonton masih merasakan sedikit guncangan, seolah-olah ada gempa bumi yang terjadi jauh di bawah tanah. Barbel berdensitas tinggi pada mesin pelatihan yang berbobot bertonton semuanya menggigil ketakutan, dengan suara dering yang keluar dari barbel tersebut. Serius, mereka benar-benar bertarung. Apakah mereka pasangan atau musuh bebuyutan? Ini gila. Keempat anggota tim perunggu biru merasa giginya ngilu, karena terlalu keras dan terlalu lama menggigitnya. Mereka mengira Ding Lingdang pasti akan bersikap lunak pada pacarnya yang sudah lama tidak dia temui. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ding Lingdang akan menjadi lebih marah daripada saat dia berlatih bersama mereka. Semangat juangnya yang membara berkobar tak terbendung seperti danau yang dibendung dan meluap setelah diblokir selama berbulan-bulan. Sementara itu, Li Yao juga mendefinisikan ulang istilah, maniak pelatihan, bagi mereka, dia bahkan tidak berkedip setelah dipukul berkali-kali. Bahkan, senyumannya bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Dia mengayunkan palu perang dengan cara yang mengintimidasi sehingga sepertinya dia siap untuk binasa bersama lawannya di saat yang bersamaan. Saya akhirnya mengerti mengapa Ding Lingdang selalu mengeluh bahwa dia tidak puas setelah dia berlatih bersama kami. Leng Ziming bergumam pada dirinya sendiri, agak bingung. Kapten, kemampuan perlawanan Herring Li Yao ini tampaknya sama bagusnya dengan milikmu. Seru Ba Weiqi juga. Tidak juga, kemampuan pertahananku didasarkan pada intervensi dan melemahkan serangan musuh dengan memanipulasi gravitasi. Sebagai tank utama, tim Hong Tong memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pertahanan dibandingkan rekan-rekannya. Ketiga rekan satu timnya hanya menikmati pertunjukan yang bagus. Namun dia telah membaca lebih banyak dari gerakan-gerakan Li Yao, seolah-olah dia sedang mengapresiasi sebuah mahakarya hebat dari seorang seniman terkenal. Dalam hal kekerasan tubuh, saya pikir Li Yao bahkan mungkin lebih baik dari saya. Meskipun energi spiritualnya tidak sebanyak yang dimiliki oleh penggarap tahap fondasi bangunan tingkat menengah, perisai spiritualnya telah terkondensasi dalam struktur gelembung khusus. Dengan jumlah energi spiritual yang sama, perlindungannya terhadap tubuhnya setidaknya 3 kali lebih baik daripada perlindungan perisai spiritual pada umumnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kemampuan bertarungnya saja sudah cukup bagus untuk memberinya tempat di banyak tim bintang. Lagi pula, menurut arsip, dia tidak menyukai pertarungan keras di medan pertempuran. Dia lebih baik dalam pertarungan pakaian kristal, pertarungan peralatan magis, penempatan jebakan, serta pemeliharaan dan modifikasi. Kali ini, tim perunggu biru memang punya bakat. Kami pasti dapat kembali ke 10 besar peringkat bintang dalam waktu setengah tahun, yang berarti kami akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam operasi besar di akhir tahun. 3 menit kemudian, Li Yao dan Ding Lingdang, yang penuh memar namun terlihat segar, keluar dari ruang pertarungan dengan kepala terangkat tinggi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku begitu menikmati diriku sendiri. Li Yao mengamati, tidak terlalu puas. Teknik, 1000 tempering 100 pemurnian, yang telah dia latih pada awalnya adalah keterampilan pertahanan yang sangat brilian, yang dapat memadatkan perisai spiritual dalam bentuk gelembung selama pertempuran. Perisai spiritual tidak hanya dapat menyerap serangan ganas musuh, tetapi juga dapat merangsang titik akupuntur di sekujur tubuhnya dengan kekuatan serangan tersebut, sehingga tubuhnya dapat lebih dibangun dan kekuatannya semakin ditingkatkan. Semakin kuat rekan latihannya, semakin cepat dia tumbuh. Itu adalah keterampilan yang dapat memperbaiki tubuhnya saat dia paling menderita pukulan. Ketika Ding Lingdang pergi, sulit baginya untuk menemukan orang kedua yang kuat dan intim seperti dia untuk berlatih bersamanya selama ini. Dia juga sudah lama tidak merasa puas. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya, dia tidak bisa merasa lebih baik. Ding Lingdang juga sama bersemangatnya. Di antara 4 anggota tim perunggu biru lainnya, Kapten Hong Tong adalah satu-satunya yang bisa berlatih bersamanya cukup lama. Namun pertahanan sang kapten didasarkan pada pergantian gravitasi, yang membuat pukulannya sangat tidak nyaman, seolah-olah dia mengenai kapas yang lembut. Tidak ada kepuasan dari mencapai target dengan sekuat tenaga sama sekali. Akhirnya, pada saat ini, dia menemukan perasaan familiar dari Li Yao lagi. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Rasanya aneh kita tidak bertarung satu sama lain selama beberapa bulan. Saya tidak berani melepaskan kekuatan penuh saya, tetapi hanya menggunakan 70% saja. Saya kira Anda kurang lebih sama. Mengapa kita tidak bertengkar lagi setelah kita makan malam? Keempat anggota tim perunggu biru benar-benar terdiam. Mereka memandang Li Yao dan Ding Lingdang seolah-olah mereka adalah 2 binatang iblis yang memakai kulit manusia. Kapten Hong, apa pendapatmu tentang penampilanku barusan? Li Yao bertanya sambil tersenyum. Sangat luar biasa, Hong Tong berkomentar, tim perunggu biru sudah memiliki, MT, yaitu diriku sendiri.
Jika itu adalah tim lain yang tidak memiliki ahli dalam pertahanan, kekerasan tubuhmu yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa akan cukup untuk memberimu posisi yang bagus. Setelah itu semuanya, di orb gaib, cincin kosmos mungkin tidak dapat langsung digunakan. Banyak perlengkapan yang harus dibawa oleh anggota tim secara langsung. Namun, karena Anda adalah seorang penyuling, kami juga ingin mengetahui batasan Anda mengenai peralatan sihir, yang berpotensi mempengaruhi metodologi tim kami di masa depan. Kami tidak perlu menjalankan banyak tes rumit. Anda sudah menjadi penyuling terkenal. Saya diberitahu bahwa beberapa Noven Stellae dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam telah dikalahkan oleh Anda. Gerhana Matahari, Jiang Shaoyang, yang akhir-akhir ini menjadi selebriti di selatan, juga kalah dalam kompetisi melawanmu sebelumnya. Bagaimana kalau pertandingan kecil dengan Shell? Li Yao menganggukkan kepalanya. Eksplorasi di bola gaib bisa sangat berbahaya. Setiap sahabat harus mengenal sesamanya dengan baik. Sebagai kapten tim, wajar saja jika dia mengajukan permintaan seperti itu. Tidak masalah. Pertandingan seperti apa? Shell, Leng Ziming berjalan mendekat dan melirik rekan satu timnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, bahkan ketika kapten lama kami Yin King Feng ada di sini, tidak ada ahli peralatan sihir yang hebat di tim. Jadi, pekerjaan pemeliharaan dan modifikasi sederhana selalu dilakukan oleh saya. Saya pikir itu menjadikan saya setengah ahli dalam peralatan sihir. Saya percaya pada keahlian Anda dalam pemurnian. Kami tidak perlu pergi ke bengkel pemurnian. Mari kita selesaikan saja di tempat ini. Seperti seorang pesulap, dia mengambil dua pistol emas yang bersinar, yang kemudian dibongkar menjadi tumpukan komponen dengan suara pecah. Dia menjentikkan jarinya dan komponen-komponen itu terbang ke setiap sudut ruangan. Kemudian, dia meletakkan tangannya ke punggung, di mana dia mengeluarkan dua baut badai. Segera, mereka dipotong-potong dan dibuang kemana-mana juga. Yang terjadi selanjutnya adalah dua senapan mesin berat, dua penembak jitu, dua peluncur Thunder Palm dan bahkan meriam elektromagnetik untuk penggunaan pribadi. Tubuhnya seperti lubang hitam yang menyerap segala jenis senjata mematikan. Sekarang, semuanya mengalir keluar. Li Yao memandangnya dengan penuh penghargaan, mengetahui bahwa Leng Ziming pasti memiliki cincin kosmos juga. Meski begitu, kecepatannya mengambil objek dari kosmos ring miliknya masih cukup menakjubkan. Kapten, Leng Ziming menunjuk ke arah Hong Tong. Hong Tong menganggukkan kepalanya, menyipitkan matanya, dia mulai membacakan mantranya. Ribuan komponen yang baru saja dibuang Leng Ziming kini melayang dan terhuyung-huyung di udara. Empat peralatan magis bundar tiba-tiba muncul di tangan Leng Ziming dan dilemparkan ke dinding ruangan, di mana mereka meledak dan mengeluarkan asap hitam pekat memenuhi seluruh ruangan. Ini bukan granat asap biasa. Granat ini mengandung zat dari cairan tubuh binatang siluman yang dapat memberikan gangguan intensif pada indera para penggarap di dalam asap. Granat ini sangat umum di dalam bola gaib. Kita sering bertarung di lingkungan seperti itu. Masih ingatkan kamu dengan dua pistol emas yang aku bongkar di awal? Mari kita lihat siapa yang lebih cepat mengetahui komponen-komponennya, merakitnya kembali menjadi pistol utuh dan menempelkannya ke dahi orang lain dalam lingkungan seperti itu, ya. Bab 367, Kunci Kemenangan. Leng Ziming sebenarnya bukan ahli dalam peralatan sihir. Namun, sebagai seorang penembak berpengalaman yang menghargai senjatanya sama seperti nyawanya sendiri, dia bahkan lebih akrab dengan kedua pistol itu daripada pembuatnya. Selain itu, Leng Ziming telah melakukan modifikasi besar-besaran pada kedua pistol emas tersebut. Itu adalah tantangan yang cukup sulit bahkan jika Li Yao pernah melihat peralatan sihir aslinya sebelumnya. Dari dalam asap hitam pekat terdengar suara Li Yao yang tenang seperti biasanya. Baik menurutku. Keempat rekan satu tim lainnya mundur ke sudut ruangan dan menahan napas, menunggu. Ding! Hong Tong membenturkan dua cakram dengan suara cepat dengan memanipulasi gravitasi. Pertandingan telah resmi dimulai. Asap hitam tidak hanya menghalangi pandangan keempat orang di sekitar, pikiran telepati mereka juga sangat terhambat. Untuk sesaat, mereka berempat tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam asap hitam. Mereka hanya bisa mendengar serangkaian suara. Mula-mula terdengar suara angin, seolah-olah dua badai sedang mengamuk dengan dahsyat di dalam asap hitam. Kedua pesaing itu mungkin mengambil komponen yang diperlukan dalam kegelapan. Lalu, terdengar suara barang-barang dibuang. Saat ini, keduanya saling melemparkan komponen yang tidak dibutuhkan untuk mengganggu koleksi satu sama lain. Sekitar setengah menit kemudian, suara retakan mendominasi asap, seolah-olah dua hewan raksasa sedang memakan logam. Mereka mulai merakit kembali pistolnya. Meskipun tidak dapat melihat wajah mereka, Ding Lingdang dan anggota tim lainnya dapat membayangkan wajah mereka yang serius dan fokus penuh. Mereka berempat sangat cemas hingga jantung mereka hampir berdetak kencang, sementara mereka terlalu berkonsentrasi untuk mengabaikan suara paling lemah di dalam asap. 1 menit dan 43 detik kemudian, sesuatu terjadi di sudut kegelapan. Kemudian, semua suara di dalam asap tiba-tiba berhenti. Satu-satunya yang tersisa hanyalah napas berat Leng Ziming. Adapun Li Yao, dia sepertinya telah menjadi hantu yang melebur ke dalam asap. Tidak ada cara untuk merasakan keberadaannya sama sekali. Leng Ziming berbicara, agak serak, dalam kegelapan. Kamu tidak bisa lebih cepat dariku. Dua pistol emas yang saya modifikasi masing-masing memiliki 327 komponen, 272 diantaranya penting untuk memicu pistol. Lawan lainnya adalah memperluas jarak tembak dan menjamin stabilitas.
Saya telah merakit 265 komponen, dan hanya tinggal 7 komponen lagi. Tidak mungkin Anda bisa lebih cepat dari saya. Lebih penting lagi, saya telah mengambil semua peluru dari pistol di tangan saya, itulah sebabnya saya 5,4 detik lebih lambat dari Anda selama pengumpulan komponen. Tidak ada peluru di pistol Anda. Apa yang dapat Anda lakukan meskipun kamu menekannya ke kepalaku? Ada keheningan singkat di dalam asap, yang dipecahkan oleh suara tenang Liao. Pertama, kedua pistolmu adalah Tsunami 7, yang dikembangkan 17 tahun yang lalu oleh Blowing Wind Hall. Modelnya memiliki jarak tembak yang jauh, sistem tenaga yang mengesankan, dan struktur yang sangat kokoh. Ini juga memerlukan kemungkinan untuk pengguna untuk mengukir berbagai susunan rune untuk tujuan modifikasi. Ini memang merupakan peralatan sihir senjata klasik, yang telah Anda tingkatkan dengan 27 komponen khusus Anda sendiri. Namun model senjata ini tidak memerlukan 272 komponen untuk dipicu. Dalam kondisi ekstrim, 231 komponen saja sudah cukup. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, pistol tersebut tidak memiliki presisi apapun. Jarak tembak efektifnya mungkin jauh di bawah 20 meter. Karena kurangnya susunan rune, struktur bagian dalamnya tidak stabil, yang berpotensi menyebabkan ledakan di lubangnya. Tetapi karena saya menekan pistol ke kepala Anda, presisi dan jarak tembak sangatlah tidak penting. Jadi, saya mengabaikan semua komponen dalam hal ini. Kedua, kamu memang mengambil semua peluru pistol. Itu sebabnya aku mengganti laras pistol di tanganku menjadi laras Storm Bolter, yang memungkinkanku menggunakan peluru untuk Storm Bolter. Pada jarak yang begitu dekat, saya dapat meledakkan kepala Anda dengan mudah bahkan jika Anda berada di tahap fondasi bangunan. Suara Leng Ziming menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Meskipun Tsunami 7 adalah model pistol yang berat, namun komponennya tidak sesuai untuk laras baut badai. Jika Anda menggunakan peluru baut badai, kemungkinan ledakan pada lubangnya setidaknya 50%. Suara Liao tetap tenang. Bukan 50%, tapi 80%. Tepatnya, ada kemungkinan 84% bahwa setelah aku menarik pelatuknya, energi spiritual yang berlebihan akan segera menimbulkan ledakan karena kurangnya susunan rune stabilisasi. Tapi saya sangat yakin dengan modifikasi saya. Pelurunya akan ditembakkan sebelum meledak. Bagi penggarap tahap fondasi bangunan seperti saya, ledakan di dalam lubang mungkin akan melukai tangan saya secara serius. Namun dengan penanganan yang tepat waktu, kemungkinan besar tangan saya dapat pulih seperti semula. Dalam skenario terburuk, saya bisa memakai anggota tubuh palsu jika seluruh tangan saya hancur berkeping-keping. Tetapi jika kepalamu hancur berkeping-keping, kamu tidak dapat hidup kembali meskipun kami memasang prosesor kristal ke dalam otakmu. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, risiko tangan saya diledakkan sebagai imbalan atas kepastian tembakan di kepala adalah sebuah tawaran yang bagus. Hong Tong mengaktifkan sistem ventilasi ruangan. Asap hitam segera hilang. Di pojok ruangan, Leng Ziming sedang memegang pistol emas di tangannya yang berkilauan dan siap untuk diselesaikan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebuah tong tebal menempel di salah satu pelipisnya. Di balik laras tebal itu ada luka mata berantakan yang tidak bisa disebut pistol sama sekali. Tapi tidak ada yang meragukan kalau peluru mematikan bisa ditembakkan dari benda itu. Kapten, bola mata Leng Ziming berputar-putar, sementara dia berhasil tersenyum. Saya pikir Tuan Liao lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim perunggu biru. Dengan dia sebagai rekan satu tim kami tidak akan pernah kehabisan peralatan sihir di medan pertempuran. Saya merasa dia bisa menghasilkan peralatan sihir yang mematikan bahkan jika dia hanya diberi penggorengan. Memang, Liao menganggukkan kepalanya dan perlahan-lahan menarik pistol yang telah dia buat dari kepala Leng Ziming. Lalu dia melanjutkan, saya telah merancang bom kristal tertentu yang menggunakan penggorengan dan panci masak sebagai penyamarannya. Itu adalah jebakan dalam ruangan yang sempurna. Hong Tong dan 3 rekan satu timnya saling berpandangan. Yan Yang Tian bersiul, Ba Weiqi menyeringai. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Selamat datang di tim perunggu biru. Hong Tong tertawa puas dan memeluk Liao. Kemudian, mereka menjalani prosedur standar. Liao dan tim perunggu biru menandatangani kontrak. Dia menerima banyak video pertarungan pribadi rekan satu timnya. Sebagai imbalannya, dia menawarkan file detailnya, termasuk kemampuan yang dia kuasai. Di Orb Guide, kerja sama diam-diam antar rekan satu tim selalu menjadi hal yang sangat penting. Mahir dalam susunan rune kuno. Mahir dalam mengidentifikasi binatang spiritual kuno dan harta karun eksotis. Mahir dalam boneka kuno. Mahir dalam mengidentifikasi dan memperbaiki peralatan sihir kuno. Mahir dalam identifikasi dan penggunaan material surgawi dan harta karun duniawi. Membaca semua ini, Hong Tong sangat bersemangat. Ia berseru, bagus sekali. Jika Anda benar-benar ahli dalam mengidentifikasi bahan surgawi dan harta karun bumi serta mempelajari peralatan sihir kuno, kami mungkin bisa mencoba keberuntungan kami dalam pertukaran harta karun rahasia. Liao mengangkat alisnya. Pertukaran harta karun rahasia. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya di Bountiful Treasures Pavilion of Serpent City. Itu seharusnya menjadi pameran dagang untuk bahan-bahan yang cacat atau tidak diketahui. Saat itu, manajer Bountiful Treasures Pavilion juga memberitahunya bahwa pameran dagang di sana bahkan tidak mendekati pameran terbesar di Federasi.
Pertukaran harta karun rahasia terbesar selalu diadakan di kota Killua di dataran tinggi Grand Desolate. Hong Tong tersenyum. Sebagai seorang pemurni, Anda mungkin pernah mendengar tentang pertukaran harta karun rahasia sebelumnya. Mungkin Anda bahkan bergabung secara langsung dengan beberapa di antaranya. Namun, bahkan pertukaran harta karun rahasia di kota Killua pun membosankan. Mereka hanya memperdagangkan barang yang tidak kita minati. Harta karun rahasia yang mereka anggap berharga sebagian besar digali dari bola gaib oleh kita. Tentu saja, kita harus memilih apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Pertukaran harta karun rahasia berskala besar akan diadakan setiap bulan di Imperial Star City. Para patroli orb akan diberikan diskon besar jika mereka ingin membelinya. Hanya harta rahasia yang kita tinggalkan yang diberikan kepada dunia luar. Di masa lalu, tidak ada ahli dalam mengidentifikasi materi surgawi dan harta karun duniawi di tim perunggu biru. Oleh karena itu, kami jarang mengambil bagian dalam pertukaran harta karun rahasia. Bahkan jika kami melakukannya, tujuan kami hanyalah untuk bersenang-senang. Saat ini, kami memiliki seorang ahli di tim kami. Kami pasti akan membeli sesuatu yang besar. Saat Hong Tong sedang berbicara, dia membawa Li Yao ke ruang pertemuan. Di tengah ruang pertemuan terdapat prosesor kristal tetap yang terhubung ke prosesor kristal mainframe Imperial Star City pada tingkat minimum, memungkinkannya mengambil informasi yang tingkat kerahasiaannya tidak tinggi. Sua, pemandangan menakjubkan terbentang dalam sorotan cahaya. Di kedalaman lautan bintang yang dalam, gelap, dan terpencil, sebuah nebula berputar perlahan. Yang aneh adalah di tengah nebula, tampak ada mata raksasa yang berkedip dan mengeluarkan gangguan yang menggetarkan jiwa melalui pancaran cahaya. Di tengah mata ada planet abu-abu. Meski hanya beberapa detik, Li Yao merasa ada yang mengintip ke arahnya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan niat membunuh yang kuat. Hong Tong menjelaskan, ini adalah bola gaib yang berjarak lebih dari 9.000 tahun cahaya dari sektor asal surga yang ditemukan oleh penjelajah hantu. Penjelajah hantu adalah sejenis peralatan magis khusus yang mewakili puncak teknologi penyelidikan sektor asal surga. Ia dapat mengirim kembali segala sesuatu yang dilihatnya kembali ke sektor asal surga untuk sesaat. Selama 100 tahun terakhir, teknologi astronomi dari Star Glory Federation telah berkembang secara eksponensial. Pelancong hantu yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim ke segala arah untuk menjelajahi lautan bintang yang tak ada habisnya. Biaya untuk meluncurkan Phantom Traveler adalah 1/10 dari biaya peluncuran pesawat ulang-alik bintang. Mereka juga bisa dikirim ke tempat yang lebih jauh daripada yang bisa dilakukan oleh pesawat ulang-alik bintang. Oleh karena itu, pelancong Phantom mau tidak mau menjadi garda depan dalam eksplorasi bola gaib. Hanya setelah penjelajah Phantom mendeteksi keberadaan orb gaib dan menentukan bahwa itu bernilai dapat diterima barulah pesawat ulang-alik bintang yang membawa orb patroli dikerahkan untuk penelitian lebih lanjut. Ini adalah orb ilmu gaib terjauh dan terbesar yang pernah ada di Federasi Star Glory. Orb ini juga memiliki gelombang spiritual yang paling intensif. Menurut perkiraan para ahli, ini bisa menjadi medan pertempuran utama dalam perang Renaissance umat manusia, makhluk 10.000 tahun yang lalu, atau pangkalan militer penting Star Ocean Imperium, atau surga alami yang sangat jarang terlihat untuk materi surgawi dan harta karun bumi. Para ahli telah menyatakan bahwa bola gaib ini ratusan kali lebih berharga daripada bola gaib manapun yang kami temukan sejauh ini. Ini mungkin adalah kunci perang besar antara sektor asal surga dan sektor setan darah. Bab 368, Artileri Surga. Hong Tong menatap mata Li Yao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Federasi Star Glory telah menjelajahi bola gaib selama ratusan tahun. Bola gaib yang berjarak beberapa ribu tahun cahaya dari kita sebagian besar sudah ditemukan. Ada beberapa bola gaib yang kami belum menginjakkan kaki di dalamnya, namun ukurannya jauh dari Ultima Chi, dan gelombang spiritual mereka juga tidak seintensif yang ada di Ultima Chi. Benar, persekutuan orbit gaib menamakan orb gaib ini Ultima Chi. Melebihi 10.000 tahun cahaya, mungkin ada orb gaib yang lebih besar, atau bahkan dunia lain yang mempunyai peradabannya sendiri. Peradaban, kita tidak akan dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasinya dalam 50 tahun ke depan bahkan jika kita cukup beruntung untuk menemukannya. Tetapi dalam 50 tahun ke depan, mungkin 30 tahun, sektor asal surga dan sektor setan darah akan melebur menjadi satu. Artinya, Ultima Chi adalah harapan terakhir kita dalam perang antara kedua sektor. Menurut perhitungan para ahli, karena ia memancarkan gelombang spiritual yang begitu kuat setelah ribuan tahun, Ultima Chi pasti memiliki beberapa peralatan sihir planet atau sesuatu dengan level yang sama, jika bukan peralatan sihir yang luar biasa. Kekuatan peralatan magis bintang dapat menjangkau setiap sudut sistem bintang. Peralatan sihir planet relatif lebih lemah, tapi masih bisa menekan planet dengan mudah. Baik Federasi Star Glory maupun kerajaan manapun di sektor setan darah tidak berada di luar batasan wilayah tersebut. Fondasi dari kedua peradaban tersebut masing-masing adalah sektor asal surga dan sektor setan darah. Mereka belum benar-benar mampu melayang ke lautan bintang. Sepotong peralatan magis planet, yang dapat menekan sebuah planet dengan mudah memang merupakan pengubah situasi. Bahkan ada kemungkinan melancarkan perang genosida tanpa menimbulkan korban jiwa. Tapi jika lawan mereka mendapatkan peralatan sihir planet terlebih dahulu. Li Yao gemetar. Dia berseru, sektor setan darah juga telah menemukan ultimasi. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Seandainya sektor setan darah tidak menemukan ultimasi,
berita tersebut tidak akan diumumkan ke publik dan tim bintang acak tidak akan mungkin mendapatkan akses ke file tersebut dengan mudah. Hong Tong menganggukkan kepalanya. Faktanya, sektor Blood Demon menemukan Ultimachi lebih awal dari kita. Dengan mengintai, Goblin bermata okta, dari sektor Blood Demon, salah satu penjelajah pantom kita menemukan Ultimachi. Sektor setan darah juga mempunyai rencana untuk menjelajahi bola gaib. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan magis yang kuat, mereka telah membiarkan jenis binatang iblis khusus bernama Goblin bermata okta, yang sangat cocok untuk bertahan hidup dan terbang dalam ruang hampa kosmos. Bila diperlukan, mereka dapat memasuki kondisi hibernasi dan mengalir di alam semesta selama ratusan tahun seperti asteroid, hingga terbangun oleh gelombang spiritual apapun yang ditemuinya dan melanjutkan perjalanan penjelajahan alam semesta. Goblin bermata delapan dan pelancong hantu adalah pionir klan iblis dan manusia dalam penaklukan lautan bintang. Hong Tong menambahkan, namun, pelancong hantu tidak menemukan jejak apapun bahwa klan iblis sedang mengeksploitasi ultimasi dalam skala besar. Diasumsikan bahwa mereka membuat penemuan mereka belum lama ini. Sejak kemampuan komprehensif dari iblis darah sektor ini memiliki level yang sama dengan kita, orb gaib yang sulit kita tangani pasti rumit bagi mereka juga. Merenung sejenak, Li Yao pada dasarnya memahami situasinya sekarang. Konsep waktu dalam pengertian astronomi selalu dihitung dalam satuan miliaran tahun. Dari sudut pandang itu, kedua dunia akan melebur menjadi satu seperti dua gelembung dalam waktu singkat. Tapi bagi kita manusia sepele, itu hanyalah plankton di lautan bintang, prosesnya bisa memakan waktu hingga 50 tahun. Selama 50 tahun, tak satu pun dari kedua dunia akan mampu memproyeksikan semua pasukan yang tersedia ke dunia lain sesuai keinginan mereka. Selain itu, meskipun proyeksi tersebut berhasil dan terjadi perang berdarah, hasil yang paling mungkin adalah kedua pihak akan menderita kerugian yang sama besarnya. Sebagian besar elit dari kedua dunia akan binasa. Sulit untuk mengatakan apakah atau tidak, pemenang akhir akan dapat pulih dari perang. Dalam kehidupan Li Yao sebelumnya, ada sebuah gagasan yang dikenal sebagai musim dingin nuklir. Ketika dua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir sedang berperang, besar kemungkinan dunia akan berakhir dalam kegelapan dan kedinginan selama puluhan tahun. Tidak akan ada pemenang, hanya saja ada orang yang meninggal lebih lambat dibandingkan orang lain. Meskipun senjata nuklir tidak ditemukan oleh sektor asal surga atau sektor setan darah, penggarap tahap jiwa yang baru lahir dan para kaisar iblis cukup mampu untuk menjungkirbalikkan dunia tanpa bantuan apapun, hanya diri mereka sendiri. Dalam perang yang melibatkan puluhan penggarap tahap jiwa baru lahir dan kaisar iblis, bukan tidak mungkin energi spiritual alami kedua dunia akan kacau, yang mungkin menyebabkan segala macam fenomena ekstrim, termasuk gempa bumi, angin topan, kekeringan, banjir, letusan gunung berapi, dan mungkin bahkan zaman es lainnya. Baik manusia maupun iblis tidak ingin hal itu terjadi. Jadi, itu akan menjadi solusi sempurna jika beberapa peralatan sihir planet yang dapat menimbulkan kerusakan permanen pada lawan dalam sekejap dapat diambil dari bola gaib. Tidak heran persekutuan orbit gaib menjadi terkenal akhir-akhir ini. Tidak hanya telah mengungkapkan banyak rahasia kepada publik untuk mendapatkan dukungan mereka, tetapi juga merekrut bakat-bakat secara gila-gilaan di antara para penggarap. Hampir semua penggarap unggul di tahap fondasi bangunan telah dikumpulkan. Eksplorasi di bola gaib memang berpotensi menentukan nasib manusia di sektor asal surga. Li Yao bertanya, apakah ada tim bintang yang menjelajahi ultimasi? Hong Tong menggelengkan kepalanya. Ini masih terlalu dini. Ultimasi masih terlalu jauh dari sektor asal surga. Untuk menempuh jarak 9.000 tahun cahaya di antaranya, pangkalan peluncuran kami hanya dapat mengirimkan penjelajah hantu. Tidak mungkin meluncurkan pesawat ulang-alik bintang yang berukuran lebih besar sambil memastikan bahwa awak kapal masih hidup dan kendaraan dapat kembali. Phantom Travelers lebih kecil, lebih ringan, dan strukturnya relatif lebih sederhana. Oleh karena itu, lebih mudah untuk meluncurkannya. Mereka dapat dikuatkan dengan energi spiritual sebanyak mungkin, dan itu tidak menjadi masalah meskipun peluncurannya gagal. Namun meluncurkan pesawat ulang-alik bintang berawak melalui ruang 4 dimensi hingga jarak 9.000 tahun cahaya secara instan adalah hal yang berbeda. Dalam sebuah tragedi yang mengerikan di mana pesawat ulang-alik bintang berhasil dikirim namun para patroli orb di dalamnya semuanya terbunuh selama proses tersebut, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Hong Tong melanjutkan, Occult Orb Fellowship memiliki 2 pangkalan peluncuran dan 12 platform peluncuran. Namun bahkan yang terbesar pun hanya dapat menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat ditemukan dengan aman dalam jarak 5.700 tahun cahaya. Ketika Ultimachi ditemukan, Occult Orb Fellowship segera menghubungi para pemimpin federasi serta para penggarap berpengaruh, yang mencapai konsensus dengan sangat cepat bahwa semua sumber daya yang tersedia di sektor asal surga akan segera dialokasikan untuk membangun yang terbaru, terbesar, susunan teleportasi super yang memiliki jangkauan peluncuran terjauh. Kami telah menamai susunan teleportasi artileri surga. Hanya dengan bantuan artileri surga kita dapat membuka batas antara ruang 3 dimensi dan ruang 4 dimensi dan mendarat di Ultimachi. Namun, bahkan artileri surga tidak bisa menteleportasi banyak orang pada saat yang bersamaan. Mereka yang akan diteleportasi juga tidak bisa berada pada level yang sangat tinggi. Saya yakin Anda pernah mendengar metafora mengenai perbedaan antara kerikil dan batu sebelum. Li Yao menganggukkan kepalanya. Formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir adalah batu raksasa yang beratnya bertonton. Di sisi lain,
Penggarap tahap pemurnian dan pembangunan fondasi adalah kerikil kecil yang beratnya puluhan kilogram. Untuk melempar batu sejauh mungkin dengan ketapel yang sangat kasar, tentu saja kerikil akan menjadi pilihan yang lebih baik. Jika batu raksasa yang dipilih, tidak hanya gagal dibuang, tetapi juga berisiko merusak ketapelnya. Itu berarti hanya penggarap pada tahap penyempurnaan dan tahap fondasi bangunan yang dapat menjelajahi ultimasi yang berjarak 9.000 tahun cahaya dari sektor asal surga dan mungkin terdapat peralatan sihir planet yang terkubur di dalamnya. Liao akhirnya mengerti mengapa semua orang begitu senang menonton video itu hingga jari-jari mereka pun bergerak-gerak. Berpikir sejenak, dia bertanya lebih lanjut, berapa perkiraan waktu peluncuran pertama? Dan berapa banyak orang yang akan diteleportasi? Hong Tong menjawab, lokasi konstruksi dan kemajuannya merupakan rahasia besar. Namun jika mempertimbangkan semua hal ini tidak akan berjalan lambat. Pada akhir tahun ini, pasti sudah selesai. Karena bukan hanya kita, sektor iblis darah juga harus membangun susunan teleportasi super. Sekarang tinggal masalah kecepatan saja. Untuk pekerjaan konstruksi, 3 susunan teleportasi di pangkalan peluncuran nomor 2 telah dibongkar. Rel kristal dan segala jenis peralatan magis darinya telah diisi ke dalam artileri surga, hanya agar lebih cepat dari sektor setan darah. Tidak akan ada banyak kandidat yang akan diteleportasi. Betapapun mengesankannya artileri surga, tim bintang 6 atau 7, dengan total puluhan anggota, puncak. Mengambil napas dalam-dalam, Liao merasakan darahnya melonjak seperti air pasang. Artinya kita harus naik ke 10 besar peringkat bintang sebelum akhir tahun ini, kan? Benar, Hong Tong menganggukkan kepalanya dengan serius. Elit selalu menjadi orang pertama yang mengeksplorasi orb gaib baru. Untuk orb gaib seperti Ultimachi di mana peralatan magis planet mungkin disimpan, nepotisme dan sanjungan tidak akan berhasil sama sekali. Siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak akan sepenuhnya didasarkan pada kemampuan. Peringkat 10 besar akan membuktikan bahwa kita adalah penggarap terbaik di tahap fondasi bangunan dan bahwa kita memenuhi syarat untuk misi menjelajahi ultimasi. Mata Liao berbinar penuh semangat saat dia bertanya, tetapi aku bertanya-tanya berapa banyak harta rahasia yang disimpan di ultimachi, dan berapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh darinya. Hong Tong tersenyum dan berkata, karena belum dijelajahi, semua yang kita bicarakan hanyalah spekulasi. Bahkan jika peralatan sihir planet memang ada, kemungkinan besar peralatan itu berada di luar kemampuan kita untuk memanipulasi dan bermanuver karena kita hanya berada di yayasan bangunan. Panggung. Selain itu, kemungkinan besar kita akan bertunangan dengan para elit klan iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak mungkin diteleportasi karena batasan jarak yang jauh, iblis berdarah perak terbaik harus bisa mendarat pada ultimachi. Mungkin, para pangeran dari puluhan kerajaan iblis akan bergabung bersama. Oleh karena itu, meski belum diumumkan secara resmi, namun manfaat menjelajahi ultimachi cukup besar. Menurut sumber saya, tidak hanya poin kontribusi sebagai hadiah dari misi astronomi, para peserta akan diberikan banyak seni budidaya dan peralatan magis. Mereka bahkan dapat menerima pencerahan pribadi dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Saya tidak berbicara tentang ceramah beberapa jam. Saya berbicara tentang sesi pelatihan 10 hingga 15 hari di mana Anda akan makan dan hidup bersama. Penggarap panggung jiwa yang baru lahir akan mengajari Anda seperti mengajar murid mereka sendiri. Petik 2. Liao mengangkat alisnya. Nafasnya tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak teratur. 15 hari mengajar sepenuh hati seolah-olah Anda adalah salah satu murid mereka. Apakah itu mungkin? Reaksi pertama Liao adalah itu pasti bohong. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa itu memang masuk akal. Eksplorasi ultimasi berkaitan dengan nasib seluruh umat manusia di sektor asal surga. Seperti kata pepatah, jika kulit hilang maka tidak ada tempat untuk rambut. Sekuat apapun penggarap panggung jiwa yang baru lahir, mereka tidak akan mampu bertahan hidup sendiri jika Federasi Star Glory dihancurkan. Selain itu, keluarga, keturunan, dan murid mereka juga ada di sini. Sekarang karena penggarap panggung jiwa yang baru lahir tidak dapat menjelajahi orb gaib secara langsung, tentu saja, mereka berharap bahwa mereka yang memulai perjalanan bisa menjadi sekuat mungkin. Demi masa depan umat manusia di sektor asal surga, bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga dan murid-murid mereka, mereka tidak akan pelit jika menyangkut 1 atau 2 seni budidaya. Dia baru saja memikirkan semuanya ketika dia sangat terkejut lagi dengan apa yang dikatakan Hong Tong selanjutnya. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa sebelum berangkat ke ultimasi, semua orb patroller untuk misi ini akan diberkati dengan benih spiritual oleh penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Bab 369, Keadaan Ledakan Benih. Nas, benih spiritual penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Liao tersendat, suaranya bergetar. Kondensasi benih spiritual adalah seni rahasia yang sangat jarang terlihat yang akan menghabiskan banyak energi baik jiwa maupun tubuh. Secara umum, hanya para penggarap yang setara atau di atas tahap jiwa baru lahir yang dapat menggunakannya. Apa yang disebut benih spiritual sebenarnya adalah bagian dari jiwa, pemikiran telepati, dan seni budidaya dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir yang memadatkannya sedemikian rupa sehingga mengkristal menjadi sesuatu yang menyerupai benih. Benih tersebut kemudian dapat ditanam ke dalam otak kultivator lain yang relatif lebih lemah. Keseluruhan prosesnya sangat mirip dengan teknologi, menuangkan pengetahuan ke dalam kepala, di dunia budidaya kuno.
Penggarap yang relatif lebih lemah, setelah menerima benih spiritual dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir, dapat membakar jiwa mereka dan menyalakan benih spiritual dalam keadaan darurat, sehingga memasuki kondisi yang dikenal sebagai ledakan benih. Menurut tingkat ledakan benih, mereka dapat diberkati dengan 60%, atau bahkan sedikit lebih, dari kemampuan penggarap tahap jiwa yang baru lahir, dan mereka dapat sepenuhnya melakukan keterampilan pamungkas yang disegel oleh penggarap tahap jiwa yang baru lahir di dalam benih. Meskipun keadaan ini tidak akan bertahan lama, keadaan ini bisa menjadi penyelamat hidup bagi penggarap yang lemah pada saat kritis. Itu juga merupakan gerakan mematikan yang tidak dapat disangka oleh lawan. Dalam keadaan ledakan benih, 60% atau bahkan lebih dari kemampuan penggarap tahap jiwa yang baru lahir dapat digunakan oleh penggarap. Itu benar-benar berbeda dari serangan beberapa peralatan magis yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Misalnya, serangan Tai Lightning Railgun sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap formasi inti, tetapi hanya dalam kaitannya dengan kemungkinan kerusakan. Faktanya, presisi, jangkauan, stabilitas, dan kecepatan reaksi dari Tai Lightning Railgun jauh dari yang dimiliki oleh penggarap tahap formasi inti yang sebenarnya. Liao dapat menghadapi 12 Tai Lightning Railgun di kapal perang kristal tanpa rasa takut sedikit pun, karena sekuat apapun senjata tersebut, mereka masih memerlukan bidikan manual atau mekanis. Mereka yang mengendalikan Tai Lightning Railgun kemungkinan besar adalah penggarap tahap penyempurnaan atau bahkan orang biasa. Tai Lightning Railgun sama sekali tidak berguna jika tidak dapat mencapai targetnya. Namun jika dia menghadapi penggarap formasi inti yang sebenarnya, Liao akan tertekan oleh gerakan akurat, rencana menyeluruh, dan ritme sempurna dari lawannya yang bahkan tidak perlu melakukan serangan kekuatan penuh sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika Liao dan teman-temannya mengambil peralatan sihir yang kerusakannya setara dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir, itu tidak akan banyak membantu mereka, kecuali mereka mencoba menyerang target tetap. Bukan tidak mungkin musuh mereka akan berdiam diri dan membiarkan mereka menembak dengan leluasa. Ada kemungkinan besar musuh mereka bisa lari, terbang, atau bahkan menyelinap ke bawah tanah. Keadaan ledakan benih, sama sekali berbeda. Dalam keadaan ledakan benih, tidak hanya kekuatan kultivator yang akan ditingkatkan, observasi, kemampuan komputasi, reaksi, batas kecepatan, dan segala hal lainnya juga akan mencapai 60% dari kultivator tahap jiwa baru lahir atau bahkan lebih tinggi. Masih ada lagi, dalam kultivasi, pengalaman dan pemahaman kehidupan nyata lebih penting dari apapun. Beberapa penggarap yang lebih lemah merasakan tingkat baru yang memungkinkan budidaya mereka melambung, hanya melalui menonton pertandingan antara dua penggarap yang lebih kuat. Ketika seorang penggarap yang lemah berada dalam kondisi ledakan benih, bagian dari pengalaman dan pemahaman dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir akan ditransfer ke penggarap yang lemah secara instan. Ketika energi spiritual yang sangat besar dari penggarap tahap jiwa baru lahir mengamuk di dalam tubuh penggarap yang lemah, tulang, pembuluh darah, dan organ mereka akan dibersihkan dan diperkuat, hingga tubuh mereka akan terlahir kembali sepenuhnya. Oleh karena itu, kecepatan budidaya para penggarap yang menerima benih spiritual dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir dan melewati kondisi ledakan benih seringkali 10 kali lebih tinggi daripada kecepatan penggarap pada umumnya. Itu seperti perbedaan antara kereta biasa dan kereta kristal berkecepatan tinggi. Dalam legenda kuno, senior dan junior bisa duduk berhadap-hadapan dan menempelkan telapak tangan satu sama lain. Setelah beberapa saat, puluhan tahun budidaya senior dapat ditransfer ke tubuh junior. Benar-benar tidak masuk akal jika orang-orang bodoh mengada-ada untuk bersenang-senang. Kultivasi dan energi spiritual tidak seperti saldo bank, tidak mungkin memindahkannya begitu saja dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Namun penggunaan benih spiritual, yang melaluinya seorang kultivator senior dapat mencerahkan seorang kultivator junior dengan pengalaman dan pemahaman mereka dan juga menyediakan alat penyelamat nyawa bagi kultivator junior, mungkin merupakan hal yang paling mendekati transfer budidaya antara dua tubuh. Meskipun benih-benih rohani luar biasa, ada dua pertanyaan kritis mengenai benih-benih tersebut. Pertama, bagi penggarap tahap jiwa yang baru lahir, sangat sulit untuk memadatkan benih spiritual. Karena mereka harus membelah jiwa mereka dengan kekerasan untuk memadatkannya, mereka seringkali mengalami kerusakan yang sangat besar selama proses tersebut. Biasanya diperlukan waktu lama sebelum mereka pulih sepenuhnya. Ketika jumlah benih spiritual yang mereka berikan meningkat, tubuh dan jiwa mereka akan memburuk dengan kecepatan yang eksponensial. Oleh karena itu, penggarap tahap jiwa yang baru lahir hanya dapat menghasilkan benih spiritual yang terbatas sepanjang hidup mereka. Hanya keturunan terdekat mereka, atau murid yang akan sukses, yang memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Murid-murid mereka yang lain tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Kedua, bagi penggarap yang menerima benih spiritual, memasuki kondisi ledakan benih bisa sangat berbahaya. Jika seorang penggarap panggung fondasi bangunan ingin menggunakan kekuatan seorang penggarap panggung jiwa yang baru lahir, betapapun singkatnya, ada harga bagus yang harus mereka bayar. Ada terlalu banyak cerita dalam sejarah budidaya di mana penggarap panggung fondasi bangunan meledakkan dirinya sendiri setelah mengeluarkan keterampilan pamungkas dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir dalam kondisi ledakan benih. Bagi mereka yang beruntung tidak terbunuh, sebagian besar mereka terluka parah dan harus meminum segala macam pengobatan dalam waktu yang sangat lama, sebelum mereka dapat menikmati manfaat dari ilmu baru dan tubuh yang telah terlahir kembali. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, penggarap tahap jiwa yang baru lahir biasanya enggan memadatkan benih spiritual.
Para penggarap yang menerima benih spiritual juga tidak berani memasuki kondisi ledakan benih dengan mudah. Tampaknya ada hal yang jauh lebih berharga di Ultimachi, gumam Liao pada dirinya sendiri. Pengumuman yang diungkapkan oleh Occult Orb Fellowship kepada publik jelas bukanlah segalanya. Mungkin saja ada penemuan-penemuan lebih penting yang dirahasiakan. Selama bulan depan, kami akan mencoba meningkatkan kerja sama tim. Kemudian, kami akan mencoba untuk masuk ke 10 besar peringkat bintang, sehingga kami bisa mendapat kesempatan untuk melakukannya, mendarat di Ultimasi. Ada hasrat dalam suara Hong Tong saat dia melanjutkan, bahayanya besar. Tapi keuntungannya lebih besar. Mungkin setelah kita kembali dari Ultimasi, kita masing-masing akan bisa maju ke tahap formasi inti. Dia menatap Liao, penuh gairah. 5 lainnya sudah lama mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Liao, sebagai rekan satu tim yang baru direkrut, adalah satu-satunya orang yang baru dalam deklarasi tersebut. Untuk masuk ke dalam 10 besar peringkat bintang, ke-6 anggota tim harus tetap bersatu. Tidak akan berhasil jika ada di antara mereka yang menyembunyikan sesuatu. Liao tersenyum lebar, giginya terlihat. Menjilati giginya dan merasakan rasa perih dari ujung lidahnya, Liao merasa mulutnya sangat kering. Sesuatu yang menyerupai duri yang terbakar memenuhi perutnya, yang mengamuk hebat ke seluruh pembuluh darah, organ, dan anggota tubuhnya. Itu adalah ambisinya. Hong Tong tidak melebih-lebihkan. Selain dari apapun yang ada pada Ultimasi, pencerahan sepenuh hati dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir selama setengah bulan, benih spiritual dari mereka, dan harta rahasia serta seni budidaya dalam persekutuan orbit gaib yang telah terakumulasi selama ratusan tahun bersama-sama sudah cukup bagi siapapun untuk masuk ke tahap formasi inti dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Penggarap tahap formasi inti jelas merupakan salah satu orang paling berpengaruh di sektor asal surga. Para tetua dan bahkan pemimpin dari 100 sekte teratas federasi, kepala sekolah dan dekan dari 9 universitas elit, dan pejuang terbaik di wilayah militer sebagian besar tidak lebih tinggi dari tahap pembentukan inti. Xiong Baili, presiden saat ini dari lembaga perang terpencil besar, yang dikenal sebagai gunung berapi, di dunia penggarap, juga berada pada tahap pembentukan inti. Jika berada di masa damai, dengan bakat seperti Liao, dia tidak akan mampu melintasi jurang antara tahap fondasi bangunan dan tahap formasi inti dalam 10 tahun, bahkan dengan keuntungan menyerap kepingan ingatan Ouyezi setiap hari. Bahkan, dia akan sangat dipuji jika dia bisa mencapai tahap formasi inti setelah 20 atau bahkan 30 tahun. Namun saat ini, penemuan Ultimachi telah memberinya kesempatan sekali dalam 1000 tahun untuk menembus penghalang hanya dalam satu lompatan. Ada peluang bagus bahwa dia bisa menjadi penggarap tahap formasi inti termuda sebelum dia berusia 30, atau bahkan 25 tahun. Jika dia melepaskan kesempatan seperti itu, dia akan terlalu malu untuk menyebut dirinya seorang kultivator. Menjadi lebih kuat adalah keinginan paling primitif dan paling mendasar di lubuk hati setiap penggarap. Itu tidak memerlukan alasan khusus. Alasan untuk menjadi lebih kuat adalah untuk menjadi lebih kuat. Ibarat seorang pendaki gunung yang mempertaruhkan nyawanya mendaki gunung setinggi ribuan meter tanpa alasan kecuali, karena gunung itu ada, penggarap tidak memerlukan alasan apapun untuk mendambakan menjadi lebih kuat setiap detiknya dan memimpin umat manusia sebagai suatu spesies menuju kehancuran, belenggu yang ditegakkan oleh alam, hanya agar mereka bisa mencapai puncak baru dan menikmati pemandangan yang lebih indah. Jika puncak evolusi umat manusia ada di sana, para penggarap akan mendaki gunung dan membuat lubang di langit. Saya tidak punya pendapat tentang itu. Menarik napas dalam-dalam, sudut mulut Liao melengkung, matanya penuh harapan. Sebuah bola gaib yang berjarak 9.000 tahun cahaya di mana tidak ada penggarap dari sektor asal surga yang pernah menginjakan kaki di dalamnya. Jika saya dapat mencapai suatu tempat sejauh ini secara langsung dan mengibarkan bendera naga 9 bintang yang bangkit di Ultimasi, saya akan puas sebagai seorang penggarap bahkan jika saya tidak dapat mencapai tahap formasi inti. Setelah mereka mencapai konsensus, tim melakukan diskusi hangat mengenai rencana taktis baru dengan Liao dan menetapkan jadwal pelatihan untuk bulan berikutnya. Kemudian, itu adalah satu hari waktu liburan. Lagi pula, mereka baru saja kembali dari orb gaib. Banyak dari mereka yang sangat ingin bersenang-senang di Imperial Star City untuk melupakan bayang-bayang dari orb gaib. Liao dan Ding Lingdang tinggal di kamarnya. Kamar Ding Lingdang mirip dengan rumahnya di Grand Desolate War Institution, keduanya dipenuhi dengan mesin pelatihan. Tidak ada yang tahu kalau kamar itu milik seorang gadis. Namun, Liao menemukan model mainan dari Mystic Skeleton Battle Suite. Federasi Star Glory menghargai keberanian dan keberanian. Anak-anak mulai menerima pendidikan militer sejak usia sangat dini. Oleh karena itu, model mainan senjata dan peralatan sihir terjual dengan sangat baik. Bahkan mainan yang dibuat untuk anak perempuan antara lain model kapal perang kristal, tank kristal, pakaian kristal, dan pedang terbang, selain boneka yang biasa dilihat. Jas tempur kerangka mistik telah menjadi salah satu model jas kristal paling populer selama setengah tahun terakhir, serta jas kristal standar yang diperlengkapi untuk prajurit tentara federal dalam skala besar. Tentu saja, banyak pabrik mainan telah diberi izin oleh Grand Desolate War Institution untuk memproduksi mainan berdasarkan bahan tersebut. Banyak anak yang benar-benar tertarik pada peralatan magis dan memulai jalur budidaya karena model mainan yang mereka mainkan. Ketika Liao memutuskan untuk menjadi ahli pemurnian, salah satu motivasi terbesarnya adalah mainan rusak yang dia ambil dari tumpukan sampah. Tapi Ding Lingdang sepertinya bukan penggemar model mainan. Dia belum pernah melihatnya di rumahnya sebelumnya.
Tampaknya dia menempatkan model mainan dari Mystic Skeleton Battle Suite di sini sebagai pengganti Li Yao. Memikirkan hal itu, Li Yao memandang Ding Lingdang dengan penuh rasa sayang. Bab 370, melenyapkan. Kenapa kamu menatapku sedemikian rupa? Apakah kamu tidak puas karena kamu dikalahkan? Hahaha, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam nanti. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa aku berada di level yang benar-benar baru, saat ini. Kamu tidak akan punya peluang bahkan jika aku memberimu 100 peluang. Lengannya akimbo, Ding Lingdang tertawa terbahak-bahak, dengan cara yang tidak pantas untuk seorang wanita, sebelum dia mengeluarkan peralatan sihir dan menyerahkannya. Ini hadiahku untukmu. Ini hampir menghabiskan poin kontribusiku. Coba lihat dan lihat apakah itu berhasil untukmu. Li Yao menggaruk kepalanya. Baiklah, dia seharusnya tahu lebih baik daripada mengharapkan Ding Lingdang memperhatikan tatapan penuh kasih sayang, yang tidak berbeda dengan mengedipkan mata pada orang buta. Namun segera, perhatiannya tertuju pada peralatan ajaib yang diberikan Ding Lingdang kepadanya. Itu adalah bola logam berwarna perak cerah dan terlihat agak loyo. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti mainan untuk anak-anak. Namun, Li Yao segera menyadari bahwa rune yang rapi, misterius, dan rumit telah terukir di permukaan bola. Dia gagal mengenali kegunaannya meskipun observasi dan kemampuan komputasi dari tahap fondasi bangunan. Di tengah-tengah rune ada lambang. Seekor naga merah tua sedang mengoceh di langit, dengan dua cakar depannya masing-masing menyambar matahari dan bulan, tubuhnya dikelilingi oleh awan, dan mulutnya di depan lubang hitam yang berlebihan. Meskipun lambang itu hanya seukuran kuku jari tangan, lambang itu memancarkan kekuatan yang tak terbatas, seolah-olah seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaan naga merah ini. Naga merah menelan matahari. Mata Li Yao tiba-tiba melebar. Lambang naga merah menelan matahari adalah lambang militer Star Ocean Imperium. Li Yao mengambil bola logam itu dan merasakannya sehalus batu giok. Alih-alih dingin, itu malah membawa sedikit rasa hangat. Li Yao memperluas pemikiran telepatinya ke bola logam. Dia segera merasakan bola logam itu bergetar di telapak tangannya. Sesuatu jauh di dalam dirinya sepertinya telah terpicu. Seolah angin sepoi-sepoi, sejumlah besar aliran informasi dan gambar mengalir ke otaknya. Li Yao mengepalkan tinjunya saat garis-garis perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah di antara jari-jarinya dan naik ke atas sepanjang lengannya, hingga akhirnya mencapai sikunya. Dia memiliki sarung tangan perak di tangannya yang mengalir perlahan seperti getah. Di ujung depan sarung tangan, berubah setiap setengah detik, aliran perak melonjak dan berkonsolidasi menjadi hampir 100 alat pemeliharaan yang sangat rumit di bawah kendali pikiran telepati Li Yao. Li Yao belum pernah melihat banyak alatnya, belum lagi cara menggunakannya. Ini luar biasa. Li Yao sangat bersemangat. Peralatan ajaib ini mungkin disebut sarung tangan yang dapat diganti. Seharusnya itu adalah milik ahli pemeliharaan di pasukan reguler Star Ocean Imperium. Meskipun Li Yao belum memahami semua misterinya, dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih canggih daripada peralatan sihir apapun untuk pemeliharaan atau modifikasi di sektor asal surga. Yang terpenting, itu portabel. Sarung tangan itu setara dengan hampir separuh peralatan di bengkelnya. Pada dasarnya, semua pekerjaan pemeliharaan dan modifikasi yang tidak memerlukan tungku dapat dilakukan dengan sarung tangan. Saat ini, Li Yao telah benar-benar melupakan libidonya sebelumnya. Dia membalik-baliknya sambil belajar dengan gembira, dan baru 10 menit berlalu dia menyadari di mana dia berada lagi. Dia mengangkat matanya, hanya untuk menyadari bahwa Ding Lingdang sedang mengamatinya sambil tersenyum. Li Yao tersipu dan berkata, aku juga memberimu sesuatu. Dia mengangkat tangannya, mencoba mengambil kembali Crimson Phantom Battle Suite. Cincin kosmos mungkin adalah barang berharga di dunia luar, tapi itu bukanlah masalah besar di persekutuan orbit gaib. Li Yao telah memperhatikan bahwa banyak orang memakai cincin kosmos, bahkan ada yang memakai dua. Bahkan Ding Lingdang juga punya. Dia tidak perlu merahasiakannya sekarang. Namun, ruangan itu cukup berantakan dengan mesin pelatihan berserakan di mana-mana. Setelah beberapa kali mencoba, cincin kosmos mengirimkan pesan yang sama ke otaknya. Ruang tidak mencukupi, tidak dapat mematuhi. Konflik ruang dapat terjadi. Crimson Phantom Battle Suite tingginya hanya sedikit lebih dari 2 meter. Namun ditambah dengan kotak yang menampungnya, memakan cukup banyak ruang. Cincin kosmos Li Yao hampir terisi dengan 2 kotak jas kristal. Setelah memindahkan beberapa mesin pelatihan dengan Ding Lingdang, Li Yao akhirnya bisa mengeluarkan kotak Crimson Phantom Battle Suite. Baju perang pantom merah tampak seperti obor dengan api beku, yang merupakan favorit Ding Lingdang sepanjang masa. Li Yao sangat puas melihat antusiasme di matanya. Dia tersenyum sambil berpikir, Ding Lingdang pasti merasakan hal yang sama ketika dia melihatku bermain dengan sarung tangan yang dapat diganti, bukan? Mengenakan Crimson Phantom Battle Suite, Ding Lingdang berubah menjadi garis merah yang mengalir di sekitar ruangan. Namun, tidak ada suara tabrakan, dia juga tidak menjatuhkan apapun, yang cukup menunjukkan ketepatan dan kendalinya terhadap pakaian itu. Setelah 5 menit, Ding Lingdang akhirnya berhenti, karena belum sepenuhnya menikmatinya. Saat dia melepas setelan kristalnya, pipinya sudah memerah, dan beberapa helai rambutnya menempel di telinganya, basah oleh keringat. Dia tersenyum sangat gembira hingga matanya berbentuk bulan sabit. Hebat, hebat, saya merasa setelan kristal itu dibuat khusus untuk saya. Ini jauh lebih baik daripada setelan kristal yang selama ini saya kenakan.
Li Yao tersenyum. Itu memang dibuat khusus untukmu. Tapi ketika aku melakukan modifikasi, aku tidak sadar bahwa kamu telah mempelajari seni bela diri yang brutal seperti api berwarna nona, dan aku juga tidak tahu bahwa akan ada seni bela diri yang begitu brutal. Aku akan mempelajarinya lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan dan melihat apakah ada kemungkinan modifikasi tambahan yang dapat membantumu memaksimalkan kekuatan api berwarna nona. Tim perunggu biru dulunya berada di 10 besar peringkat bintang, dan pasti akan kembali ke sana lagi dengan kerja sama kita. Pada saat itu, kita akan dapat menerima pencerahan dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir dan bahkan benih spiritual mereka. Bukankah Dewa Besi Yanba selalu menjadi idolamu? Aku ingat kamu selalu membicarakan dia sepanjang waktu. Dia adalah salah satu dari 9 anggota Dewan Persekutuan Bola Gaib. Ada kemungkinan besar kamu bisa mendapatkan ajarannya. Petik 2. Ding Lingdang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dewa Besi Yanba adalah biksu praktisi tubuh. Dia adalah fundamentalis tubuh yang paling murni. Pada prinsipnya, dia tidak akan menyentuh peralatan sihir apapun. Namun, karena dipengaruhi oleh Anda, saya sudah terbiasa meningkatkan kinerja saya dengan bantuan peralatan magis, dan saya tidak berencana untuk melanjutkan jalur fundamentalis tubuh. Oleh karena itu, ideologi pelatihanku berbeda dengan ideologi Dewa Besi Yanba. Ada kontradiksi halus antara keyakinan kami. Saya bersiap untuk berjalan di jalur praktisi tubuh, dan mungkin pada akhirnya menciptakan jalur saya sendiri. Itu sebabnya saya tidak bisa mencari pencerahan darinya. Benih spiritualnya juga tidak akan berhasil untuk saya. Saya menerimanya, itu mungkin merupakan gangguan serius terhadap filosofi yang selama ini saya yakini. Tetapi Anda berbeda. Anda bukan seorang praktisi tubuh. Anda tidak peduli dengan konflik jalur kultivasi di antara para praktisi tubuh. Sementara itu, kekuatan tubuh Anda cukup luar biasa sehingga Anda dapat menerima pencerahan Dewa Besi Yanba jika kamu punya kesempatan. Li Yao linglung sejenak. Lalu dia berkata, lalu bagaimana denganmu? Ding Lingdang tersenyum. Di antara 9 anggota Dewan Persekutuan Orbit Gaib, ada penggarap sektor asal surga tipe budaya terkuat yang bernama Xieling, lebih dikenal sebagai penanda ajaib. Dia juga merupakan seniman tato spiritual terbaik di Federasi. Anda tahu bahwa saya tidak memiliki tato spiritual tetap di tubuh saya, karena karya seniman tato spiritual pada umumnya terlalu buruk. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin meminta senior Xie membuatkan tato spiritual untuk saya. Praktisi tubuh dan seniman tato spiritual adalah dua profesi yang terkait erat satu sama lain. Hanya dengan bantuan tato spiritual potensi tubuh yang terbuat dari daging dan banjir dapat terbuka sepenuhnya. Namun, ada seniman tato spiritual yang terampil dan ada pula yang biasa-biasa saja. Ding Lingdang terlalu bangga untuk hanya meminta seniman tato spiritual secara acak untuk mengerjakan tubuhnya. Penanda ajaib Xieling adalah seorang kultivator tipe budaya di Naschen Soul Stage dan seniman tato spiritual terbaik di Federasi. Dia tidak akan datang dan membuat tato spiritual untuk penggarap panggung fondasi bangunan tanpa alasan yang kuat. Perjalanan ke Ultimachi ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia memenuhi syarat untuk menjelajahi Ultimachi, Xieling pasti akan membuat pengecualian untuknya. Baiklah, mari kita berjuang bersama dengan tahap formasi inti sebagai target kita dan lihat siapa di antara kita yang sampai ke sana lebih cepat. Keduanya tiba-tiba terdiam, saling memandang, mereka berdua tersenyum. Aneh, sebelum aku melihatmu, aku sudah menyiapkan banyak topik yang bisa kita bicarakan. Tapi kenapa kita membicarakan tentang budidaya lagi? Ya, kalau begitu, mari kita buat peraturan. Dalam 1 jam ke depan, kita berdua tidak akan membicarakan apapun mengenai budidaya. Mari kita bicarakan hal lain. Seperti apa? Seperti, aku sudah memasang penghalang di 4 sudut ruangan. Bahkan jika kita membalikkan ruangan, tetangga sebelah kita tidak akan menyadari ada yang salah. Itu belum cukup. Saat ini, kita berdua berada di panggung fondasi bangunan. Kita tidak akan menjungkir balikan ruangan itu begitu saja, kita akan melenyapkannya. Sejak hari itu, Li Yao resmi menjadi anggota tim perunggu biru. Hal pertama yang dia lakukan adalah menganalisis video misi tim perunggu biru untuk membiasakan diri dengan kemampuan dan gaya setiap rekan setimnya serta lingkungan sekitar dan kemungkinan bahaya di bola gaib. Sebagian besar video diambil dari sudut pandang orang pertama dengan kamera kristal yang tertanam di dalam pakaian kristal mereka, yang memberikan kesan nyata yang kuat. Li Yao sangat menikmati dirinya sendiri. Ia juga belajar lebih banyak tentang taktik tim perunggu biru. Tim perunggu biru biasanya memiliki 2 titik serangan, 1 titik serangan jarak jauh dan 1 titik serangan jarak dekat. Serangan jarak jauh dilakukan oleh Shell, Leng Ziming, sementara Yin Qingfeng, Kapten, Inti, dan Jiwa Tim, tidak ada duanya dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, Guo Peng, anggota penting tim lainnya, juga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Bersama dengan manipulasi gravitasi Hong Tong, serangan logam Baweiki, dan keterampilan pengintaian Yan Yang Tian, yang semuanya merupakan yang terbaik di Occult Orb Fellowship, tim Blue Bronze sempurna dalam menyerang dan bertahan. Itu juga merupakan alasan terbesar mengapa tim perunggu biru bisa menduduki peringkat 5 besar meskipun secara eksklusif dibuat oleh penggarap dunia luar. Setelah Yin Qingfeng dan Guo Peng tewas, tim perunggu biru menjadi lumpuh karena kurangnya petarung jarak dekat. Senjata Leng Ziming tidak cukup untuk menghadapi musuh tangguh yang terlalu dekat dengan mereka.
Mereka pasti putus asa ketika merekrut Ding Lingdang, seorang petarung murni, sebagai rekan satu tim mereka, karena biasanya, petugas patroli orb yang pergi ke orb gaib harus memiliki lebih dari satu keterampilan selain profesi utama mereka karena jumlah orb yang terbatas. Petugas patroli diizinkan memasuki orb gaib pada saat yang bersamaan. Penggarap tipe tempur murni seperti Ding Lingdang tidak terlalu populer. Ternyata, Ding Lingdang cukup luar biasa untuk menembus tingkat menengah tahap fondasi bangunan dan mengambil warisan langka, api berwarna nona, hanya dalam satu perjalanan. Menurut Ding Lingdang, seni budidaya semacam itu adalah salah satu yang paling sulit bahkan dengan mempertimbangkan semua seni budidaya yang ditemukan oleh persekutuan orbit gaib selama ratusan tahun terakhir. Dia juga menerima warisan secara langsung melalui jiwa tuannya. Setelah dia benar-benar memahaminya, ada kemungkinan besar dia akan melompat ke tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Oleh karena itu, kekurangan tim perunggu biru telah diperbaiki sepenuhnya sekarang, belum lagi mereka telah merekrut anggota mengesankan lainnya, Liao. Liao lebih cocok untuk misi agresif. Namun dalam hal pertahanan, dia juga bisa membantu Hong Tong berdasarkan kekerasan tubuhnya yang luar biasa. Keahliannya dalam pemeliharaan dan modifikasi, yang sama baiknya dengan pemurni manapun di tahap fondasi bangunan, juga menonjol di antara para orb patroller. Oleh karena itu, Li Yao sangat percaya pada tim perunggu biru, yang meskipun mungkin tidak terlalu mendominasi di masa lalu saat ini, cukup menjanjikan untuk kembali ke 10 besar peringkat bintang. Pada saat itu, dia akan dapat menerima ajaran dan benih spiritual dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.